Bab 541, Stop dan Serang. Ledakan. Ye Wu maju dengan anggun dengan nyala api birunya. Saat berikutnya, para siswa kelas 1 menatap dengan bingung. Itu adalah tamparan. Hell White Tiger hanya perlu menamparkan Ye Wu, dan dia dikirim terbang. Jelas bahwa dua cakar depan Hell White Tiger ditutupi dengan baju besi seperti skala. Ini adalah 4 potong baju perang Wuxi Duo, yang sangat efektif dalam keterampilan fusi jiwa bela diri. Mereka telah benar-benar mengeluarkan banyak pemikiran dan kepedulian terhadap masalah ini. Keterampilan fusi jiwa bela diri telah menutup dan bahkan melebihi kesenjangan antara tingkat kemampuan mereka. Ye Wu ditampar sampai dia pusing dan bingung. 8 potong baju perang tempur berwarna biru berkilau dengan cahaya saat mereka melepaskan perisai biru muda, melindunginya dari cedera tetapi dengan usaha keras. Wajahnya tetap dipenuhi rasa takut. Dia sangat kuat. Ini benar-benar melampaui basis budidaya tuan jiwa biasa. Itu telah membuktikan dirinya sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri. Harimau putih neraka dengan anggun melompat ke depan melalui udara saat menyerang Ye Wu sekali lagi. Tidak lagi berani tabrakan berkecepatan tinggi lagi, Ye Wu berbalik dan melarikan diri. Masalah terbesar dengan keterampilan fusi jiwa bela diri adalah keberlanjutannya. Pilihan terbaiknya sekarang adalah mengandalkan kecepatan ekstremnya untuk melarikan diri dan menjaga agar macan putih neraka tidak mengejar ketinggalan. Tapi kecepatan Wuxi Duo meningkat 2 kali lipat dalam bentuk macan putih neraka, dibandingkan dengan ketika dia adalah musang neraka. Lebih penting lagi, meskipun metode Ye Wu kuat seperti yang dibuktikan oleh pertempuran sebelumnya, itu memiliki kelemahan dan itu adalah lintasannya. Tidak ada cara untuk secara efektif mengubah arah seseorang ketika seseorang berlari dengan kecepatan seperti itu. Wuxi Duo sebelumnya menyadari bahwa Ye Wu hanya bisa sedikit menyesuaikan arahnya sambil berlari tanpa terkendali. Dia tidak mampu berpaling atau bahkan mundur banyak. Ini adalah harga kecepatan ekstrim. Dia menyadari hal ini sebelumnya ketika dia dalam bentuk macan putih dan musang neraka, tetapi tidak bisa menangkapnya karena kecepatannya. Namun, situasinya telah berubah. Hell White Tiger langsung berbalik dan berlari ke depan. Berdasarkan momentumnya, Ye Wu pasti akan datang melalui arah ini. Berhenti dan serang. Wuxi Duo tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mental. Memiliki pengetahuan yang bagus tentang taktik medan perang adalah apa yang membuatnya menjadi salah satu dari 10 siswa terbaik di Genius Youth Ranking. Bahkan Tang Wulin bahkan tidak bisa sepenuhnya mengalahkannya di kelas 1. Dia masih termasuk yang terbaik dalam hal kekuatan individu. Ketika Ye Wu menyadari bahwa macan putih neraka menghalangi jalannya, dia sudah tahu dia dalam masalah besar. Dia mengepalkan giginya saat api biru melonjak tentang 8 potong baju besi di tubuhnya. Dia meringkuk menjadi bola dan berguling ke arah Hell White Tiger, dilindungi oleh baju besi dan kobaran api yang luar biasa. Sial baginya, dia tidak menyadari bahwa Hell White Tiger terbakar ketika dia meringkuk menjadi bola. Lapisan api memutar dengan api berwarna tak dikenal yang hangus dari tubuh Hell White Tiger. Dagingnya langsung tampak bahkan lebih tidak nyata, tetapi matanya berubah sangat terang di dalam kobaran api. Ledakan dahsyat itu meledak di tanah. Tubuh besar Hell White Tiger hampir hancur dan berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum berkumpul ke Wuxi Duo yang terbang mundur lagi. Tapi lawannya bahkan lebih lemah. Perisai cahaya di sekitar tubuh Ye Wu telah hancur, dan dia telah diledakkan seperti bola meriam. Dia bertabrakan dengan penutup pelindung di arena sparring sebelum dia bangkit kembali dan membanting tanah dengan ganas. Wajah Wuxi Duo pucat ketika dia berlutut di tanah. Napasnya cepat, tubuhnya sedikit menggigil. Dia tidak keberatan membakar kekuatan Hell White Tiger-nya dalam satu serangan itu. Dia bisa merasakan bahwa itu seharusnya berhasil. 2 aliran cahaya putih turun dari langit dan jatuh di sekelilingnya dan Ye Wu secara terpisah. Wuxi Duo bisa merasakan kehangatan yang nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya sekaligus. Kelemahan parah dari sebelumnya pulih dengan cepat. Bahkan serangan balik yang datang dengan keterampilan fusi jiwa bela diri telah menurun secara substansial. 2 aliran cahaya putih turun dari langit dan jatuh di sekitar tubuhnya dan Ye Wu secara terpisah. Dia menghela napas saat dia perlahan berdiri. Di sisi lain, butuh beberapa detik sebelum Ye Wu mengangkat kepalanya dengan susah payah di bawah pantulan cahaya putih. Dia mengangkat dirinya dari tanah dan berdiri. Pada saat itu cahaya dari 8 potong baju perang di tubuhnya redup. Dia tertutup debu, kotoran, dan bahkan ada darah di bibirnya.
Ya, dia masih terluka meskipun berada di bawah perlindungan baju besi. Kelas 1, Wu Shiduo menang. Penatuakai melirik mereka berdua dan mengumumkan hasilnya. Keduanya benar-benar dikalahkan dan terluka dalam pertandingan ini. Ye Wu tersingkir meski memiliki 8 potong baju perang. Namun, Wu Shiduo sudah dianggap tidak mampu melanjutkan. Namun, pertandingan masih pertandingan, dan setidaknya Wu Shiduo tidak pingsan sehingga dia menang dengan selisih yang sempit. Otot-otot di wajah Ye Wu tampak berkedut. Luka-lukanya cepat sembuh di bawah pantulan cahaya Roh Kudus Douluo. Dia mengacungkan jempol ke arah Wu Shiduo dengan senyum yang dipaksakan sebelum dia turun dari panggung dengan sedih. Wu Shiduo mengerutkan kening. Sebenarnya, lawannya tidak harus kalah. Jika masing-masing diberi waktu yang cukup untuk beristirahat, dia pasti akan kalah dalam pertempuran hidup dan mati. Cahaya Roh Kudus Douluo mampu menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan seseorang, namun itu tidak mampu menyelesaikan biaya serangan keterampilan bela diri fusi jiwanya. Tidak mungkin baginya untuk meluncurkan Hell White Tiger lagi sementara Ye Wu yang disembuhkan hanya perlu beristirahat sebentar sebelum dia bisa terus bertarung. Dia belum cukup kuat, dia harus menjadi lebih kuat. Namun, Wu Shiduo percaya bahwa, diberikan waktu yang cukup 1 hingga 2 tahun, Ye Wu tidak akan lagi menjadi lawan yang layak baginya. Sepertinya dia harus mencari roh jiwa kedua yang cocok untuk jiwa bela diri macan putihnya. Yang seperti milik Yuanen Yehui. Dia sudah menjadikan Yuanen Yehui tujuannya tanpa menyadarinya. Sekarang kemenangan beruntun 2, dengan tim kelas 1 dan 2 menang 2 kali berturut-turut. Para siswa dari kelas 3 sudah berhenti berbicara, sementara siswa dari kelas 1 dan 2 sepertinya mereka tenggelam dalam lautan kebahagiaan. Ada perbedaan 3 tahun antara setiap kelas. Namun, mereka masih mampu menang 2 kali dalam keadaan seperti itu. Pada kenyataannya, mereka sudah mendapatkan rasa hormat dari orang lain melalui kompetisi sparring ini. Roh Kudus Douluo menarik cahaya sucinya dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dengan lembut. Generasi baru anak-anak berbakat dengan bakat alami yang luar biasa. Masing-masing jiwa bela diri kembar mereka memiliki karakteristiknya sendiri. Ini akan menjadi generasi dengan kemungkinan tak terbatas di masa depan. Tapi mengapa aku belum melihat Tang Wulin di panggung? Dia memiliki ingatan yang sangat mendalam tentang Tang Wulin. Naga merah Zuoshi yang duduk di belakangnya berkata, Tang Wulin akan ambil bagian dalam pertandingan 2 lawan 2 bersama Gu Yue. Dia juga akan berpartisipasi dalam pertempuran kelompok nanti. Yali berbicara dengan sedikit heran, jadi siapa yang akan mewakili tim kelas 1 dan 2 dalam pertandingan 1 lawan 1 terakhir? Apakah itu akan menjadi anak muda dari klan Malaikat Suci? Kurasa tidak. Ye Xinglan lah yang sebelumnya meninggalkan pengadilan. Xinglan, itu gadis kecil itu. Lihatlah baik-baik padanya. Lihat seberapa jauh dia telah datang. Ekspresi Song Lin berubah agak tidak menyenangkan sekarang, tapi dia tidak menyalahkan Ye Wu. Mereka kehilangan 2 pertandingan pertama bukan karena murid-muridnya tidak bekerja keras atau karena pihak lain terlalu beruntung. Ada perbedaan nyata dalam kekuatan mereka. Yuanen Yehui dan Wu Shiduo sama-sama setidaknya 5 tahun lebih muda dari murid-muridnya. Mereka hampir pasti memasuki pelataran dalam di masa depan. Selain itu, sangat mungkin bahwa mereka akan menjadi tokoh penting dari pengadilan dalam. Tapi dia tetap bandel, terlalu memalukan bagi siswa kelas 3 untuk kalah dari kelas bawah. Mo Jue, tatapan Song Lin bersinar. Aku mengerti. Jangan khawatir, Guru Song. Kami pasti akan memenangkan pertandingan ketiga. Tidak diketahui berapa lama Mo Jue berada di samping Song Lin. Dia mengangkat dagunya dengan bangga. Ekspresi Song Lin sedikit santai. Kamu tidak hanya akan memenangkan pertandingan ini, tetapi kami tidak akan mentolerir kekalahan dalam pertandingan yang mengikuti. Waktu untuk mempertahankan kehormatan kelas 1 kelas 3 ada pada kita. Suaranya tenang, tetapi para siswa di sisinya bersemangat tinggi. Ya, jadi bagaimana jika kalian semua berbakat dengan bakat yang luar biasa? Sekarang saatnya kelas 3 kita sekarang. Mo Jue tidak melompat ke atas panggung tetapi berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang alas. Mo Jue akan menyerang sekarang. Lihat, ini Mo Jue. Di bawah panggung, siswa dari setiap kelas masuk ke diskusi sekaligus. Bab 542, Black Swan. Siswa terkuat di pelataran luar adalah Master Armor Tempur satu kata, dengan pengecualian siswa kelas atas yang sudah memasuki pelataran dalam.
Mereka masih dianggap siswa luar pengadilan sebelum mereka berpartisipasi dalam ujian pengadilan dalam. Hanya ada 2 siswa seperti itu, Mo Jue dan Lai Qiankun. Itulah sebabnya mereka adalah pusat kekuatan pengadilan dalam. Dia tidak dipanggil yang terkuat di pelataran luar tanpa alasan. Wajah banyak siswa menjadi fanatik ketika Mo Jue berjalan ke panggung. Dia adalah idola mereka. Tak lama setelah ini, Mo Jue dan Li Qiankun dijadwalkan untuk memasuki pengadilan dalam bersama untuk persidangan. Mereka bisa bergabung dengan siswa pelataran dalam Akademi Shrek dan mendapatkan hak istimewa selama mereka melewati persidangan. Mo Jue mewakili kelas 3 di pertandingan ketiga. Ini pada dasarnya berarti kemenangan pasti untuk kelas 3 di pertandingan ketiga. Setelah 3 pertandingan 1 lawan 1, hasil akhir akan ditentukan oleh pertandingan 2 lawan 2. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang akan mewakili tim kelas 1 dan 2, dan apakah orang itu mampu mengajukan tantangan kepada Mo Jue di pertandingan mendatang. Ye Xinglan juga berjalan ke tahap kompetisi langkah demi langkah dengan cara yang sama. Dia diam dan tidak banyak bertukar informasi dengan teman-temannya sebelum dia naik panggung. Namun, seluruh sikapnya mulai berubah begitu dia melangkah ke alas panggung kompetisi. Ye Xinglan membawa perasaan terbatas yang tak terlukiskan kepada siswa biasa seolah-olah dia adalah awan badai, siap untuk meledak kapan saja. Dia menekan dirinya sendiri, Yali menatap kaget pada Ye Xinglan saat dia naik ke panggung perlahan. Mo Jue tiba di panggung 1 langkah sebelum Ye Xinglan. Dia hanya melirik sebelum dia melihat lawannya berjalan dari sisi yang berlawanan, tertarik oleh energi vital. Namun pesaing gadis lain, tim kelas 1 dan 2 mengirimkan siswa perempuan untuk ketiga pertandingan melawan 1 pertandingan. Dibandingkan dengan Yuanen Yehui dan Wu Shiduo, Ye Xinglan memiliki reputasi yang kurang terkenal di pengadilan luar. Pertama-tama, dia adalah orang terakhir yang memasuki pelataran luar. Kedua, dia biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang muncul di depan umum kecuali dia menghadiri kelas. Kehadirannya terlihat hanya karena dia bergabung dengan kelompok kecil Tangulin. Tetapi Tangulin bersinar sangat terang sehingga kebanyakan orang hanya memperhatikannya tetapi memiliki sedikit pengetahuan tentang anggota kelompoknya yang lain. Hanya penentang Yuanen Yehui dan Wu Shiduo yang benar-benar dapat memahami bahwa Tangulin bukan satu-satunya yang kuat dalam kelompok, setiap anggota dapat memegangnya sendiri. Ye Xinglan naik panggung. Seluruh kerumunan menjadi sunyi sekali lagi. Su Lizhi sudah berdiri di bawah panggung, dengan erat mengepalkan tinjunya. Sama seperti siswa kelas 3 yang menyelidiki mereka juga menyelidiki siswa dari kelas 3. Mo Jue adalah salah satu dari 2 Master Armor tempur 1 kata di kelas. Dalam pertandingan ketiga melawan 1 pertandingan, Ye Xinglan memiliki prospek yang mengesankan untuk menghadapi lawan terkuat pada akhirnya. Penatuakai menatap Ye Xinglan sekali, lalu dia memandang ke arah Mo Jue dan mengumumkan, mulailah. Kali ini berbeda dari pertandingan sebelumnya di mana kedua pihak tiba-tiba berlari ke arah satu sama lain. Setelah Penatuakai mengumumkan dimulainya pertarungan, tidak ada pesaing yang meluncurkan serangan pada awalnya. Cahaya di sekitar tubuh Mo Jue tampak redup. Dia berjalan perlahan. Dengan setiap langkah, keremangan meningkat. Lingkaran demi lingkaran cincin jiwa muncul dari dasar kakinya. Ungu, 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 ungu. Ada 5 cincin jiwa berwarna ungu yang mengesankan. Jiwa roh 1000 tahun mampu menahan 3 cincin jiwa. Dengan kata lain, ada 2000 tahun roh-roh di tubuh Mo Jue sekarang. Namun, orang akan memperhatikan setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa 2 cincin jiwa luar di belakang adalah warna yang lebih dalam, fitur dominan dari cincin jiwa 10.000 tahun. Platform kenaikan roh mampu meningkatkan jiwa roh ke tingkat yang lebih tinggi. Master jiwa jenius yang luar biasa mungkin bisa meningkatkan level cincin jiwa mereka melalui platform kenaikan roh, tetapi proses memajukan menjadi lebih sulit dengan lebih banyak cincin jiwa. Namun, sangat jelas bahwa Mo Jue pasti akan meningkatkan cincin jiwa keempat dan kelima ke tingkat 10.000 tahun di masa depan. Pada saat yang sama, 5 cincin jiwa juga menyiratkan bahwa dia adalah Raja Roh. Dia adalah pembangkit tenaga listrik 5 tingkat cincin raja. Mo Jue berusia 19 tahun ini. Tidak hanya dia mencapai level Raja Roh pada usia ini, tapi dia juga seorang Master Armor pertempuran 1 kata. Ini hanya sering terjadi di Shrek Academy. Sebagai seorang mahasiswa pelataran dalam, dia adalah salah satu yang terkuat di pengadilan luar yang hadir. Satu demi satu, bulu hitam muncul dari dalam rambutnya yang panjang.
Bulu-bulu menyebar dari rambutnya ke tubuhnya, yang mengikuti kekuatan di tubuhnya menjadi lebih tebal. Itu adalah Black Swan, ini adalah jiwa bela diri Mo Jue. Angsa selalu menjadi makhluk hidup yang sangat elegan di antara para makhluk buas. Binatang berjiwa angsa tipe biasa terampil dalam kemampuan tipe pemulihan. Legenda berbicara tentang makhluk bernama Emerald Swan, salah satu dari 10 binatang hebat. Basis budidayanya juga merupakan yang teratas di antara 10 binatang hebat. Meski begitu, Black Swan Mo Jue tidak terampil dalam pemulihan, dia juga bukan master jiwa tipe pelengkap. Dia adalah seorang master jiwa sejati, tipe serangan yang ahli dalam melemparkan segala macam mantra dan serangan jarak jauh. Reputasinya di kelas 1 telah menang bahkan Li Qiankun. Jika Li Qiankun adalah andalan jika kelas 1 maka Black Swan Mo Jue adalah pilar spiritual kelas 3 kelas 1. Selalu ada beberapa tokoh penting di setiap kelas pengadilan luar Shrek Academy. Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Duan Hunxiao tidak diragukan lagi adalah bintang-bintang kelas 2. Kelas 3 memiliki Li Qiankun dan Mo Jue. Seperti halnya situasi kelas 1 saat ini, sangat jarang bagi banyak siswa untuk mencapai level ini. Ye Xinglan berhenti bergerak ke arah Mo Jue, yang berjalan perlahan di depan. Tatapan Ye Xinglan ditentukan, dia tidak akan pernah membiarkan lawannya, Master Armor pertempuran satu kata, untuk mempengaruhi keinginannya untuk bertarung. Dia berdiri di tempat yang sama, seluruh tubuhnya lurus seperti lembing. Dia tidak melepaskan cincin jiwanya tetapi terus berdiri di sana. Kekuatan seluruh tubuhnya meningkat dan menarik diri terus-menerus. Mo Jue menyipitkan matanya, indranya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa lawan ini sama sekali tidak biasa. Dia tidak ceroboh. Sebagai sesama siswa Akademi Shrek, dia menyadari bahwa akademi itu kaya akan monster. Urui tampaknya tidak bisa disangkal, tetapi dia dikalahkan. Yewu jelas berada di atas angin, namun ia juga diturunkan. Gilirannya sekarang, dia tidak akan pernah bertindak sembarangan tidak peduli betapa menguntungkannya hal itu. Atribut Black Swan of Darkness. Mo Jue mengangkat tangan kanannya, dan ketika cincin jiwa pertama di tubuhnya berkedip, tangan kanannya menyentuh ruang ke arah Ye Xinglan. Pemandangan mengerikan tiba-tiba terwujud. Tengkorak hitam raksasa muncul dari udara tipis dan terbang ke arah Ye Xinglan. Pada sepersekian detik yang tepat inilah Ye Xinglan akhirnya pindah. Seluruh tubuhnya bercahaya dengan cahaya yang menyilaukan ketika seberkas kesadaran pedang keluar dari tubuhnya dalam setengah detik. Intensitas kesadaran menyebabkan perisai pelindung arena bergetar. Adegan mengerikan muncul sekaligus. Tengkorak raksasa berwarna hitam muncul dari udara tipis dan terbang ke arah Ye Xinglan. Energi pedang sangat menakjubkan. Seperti meteor, dia berlari langsung ke arah Mo Jue. Luar biasa, tengkorak hitam di udara menghilang begitu Ye Xinglan bergerak. Sok melintas di mata Mo Jue. Bagaimana ini mungkin? Tengkorak itu adalah keterampilan jiwanya yang pertama, Weakness Curse. Pertahanan fisik dan unsur tidak efektif terhadap kutukan kelemahan. Begitu seseorang tertabrak, mereka akan tenggelam dalam periode kelemahan yang berlangsung 10 detik sementara setidaknya 20% dari kekuatan jiwa mereka akan ditekan. Hanya keterampilan jiwa tipe roh yang mampu melawannya. Tapi Ye Xinglan jelas tidak meluncurkan kemampuan tipe roh. Itu adalah kesadaran pedang, kesadaran pedang. Kesadaran pedang kental miliknya segera menjatuhkan kutukan kelemahan. Bagaimana bisa kesadaran pedangnya begitu kuat di usia yang begitu muda? Sementara ekspresinya berubah menjadi ketakutan, Mo Jue melambaikan tangannya ketika dua bola cahaya hitam pekat menyatu di depan tubuhnya. Secara bersamaan sepasang sayap hitam menyebar di belakang punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, dia melayang ke udara. Dalam sepersekian detik ketika dua bola hitam menyatu, tengkorak hijau gelap muncul. Saat muncul, tengkorak menembakkan aliran api hijau gelap ke arah Ye Xinglan. Bab 543, Kesadaran Pedang Menembak ke Awan. Itu adalah Shadow Devil Flame. Itu membakar jiwa serta tubuh dan merupakan serangan ganda pada tingkat fisik dan spiritual. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa keduanya, itu sangat kuat. The Shadow Devil Flame juga memiliki kemampuan korosif dan perekat yang kuat. Begitu seseorang dipukul, itu akan bertindak seperti lintah yang melekat pada tulang saat terbakar terus-menerus. Di mata Ye Xinglan, tidak ada tengkorak, Mo Jue, atau Darkness Devil Flame. Hanya ada pedang di matanya, pedang Stargotnya. Siapapun yang melihat dari dekat ke matanya saat ini akan mendapati bahwa pupilnya tampaknya telah menjadi celah vertikal.
Karena ini bukan muridnya, tetapi refleksi Star God Sword. Itu adalah pedang Star God. Secercah cahaya bintang yang menyilaukan menyinari langsung ke Shadow Devil Flame, menyebabkan nyala api tiba-tiba berpisah dari cahaya yang bersinar, pecah-pecah seperti celah. Keterampilan berwarna hijau gelap meledak berkeping-keping, menyebabkan api jiwa kegelapan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan menerkam ke arah Ye Xinglan. Namun, nyala api hanya beberapa meter jauhnya dari tubuhnya ketika tiba-tiba berpisah, seolah-olah diiris oleh pisau tajam. Ini adalah kesadaran pedang yang menembak awan. Aliran demi aliran pantulan pedang yang cemerlang terjalin di langit, membentuk jaring besar yang menyelimuti Mo Jue. Di mana-mana jaring dilewati akan melihat semua kegelapan terputus. Ini, petik 1. Banyak siswa di antara hadirin menelan ludah. Sebelum memulai, semua menganggap Mo Jue pasti akan menang. Pertandingan ini tidak diharapkan sedikit menegangkan. Namun dalam sekejap, sepertinya Mo Jue berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bahkan keterampilan sekuat Black Swan-nya tidak berguna melawan siswa kelas 1 ini bernama Ye Xinglan. Ini seharusnya menjadi pertarungan antara Raja Roh 5 Cincin dan Leluhur Jiwa 4 Cincin. Ini seharusnya menjadi kompetisi antara kelas 3 dan kelas 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu karena perbedaan dalam jiwa bela diri mereka? Tidak, Black Swan berada di puncak kegelapan atribut jiwa bela diri. Pedang Star God benar-benar kuat, tetapi tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bisa menekan Black Swan. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah pemahaman. Tepatnya, pemahaman jiwa-jiwa bela diri. Kamu keterampilan jiwa Xinglan tidak kuat, tetapi kesadaran pedangnya adalah. Pemahamannya tentang kesadaran pedangnya kembali bertahun-tahun. Dia mampu diterima secara langsung oleh pengadilan dalam ketika dia pertama kali bergabung dengan Akademi Shrek tetapi kemudian memasuki pengadilan luar untuk menjadi Master Armor Tempur satu kata untuk memenuhi persyaratan pengadilan dalam. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki bakat luar biasa? Ketika Tang Wulin pertama kali bertemu Ye Xinglan, dia memukulnya sampai dia tidak punya cara untuk menyerang balik. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda bertanya. Itu semua karena pemahamannya tentang pedang Star God. Di dunianya, hanya ada pedang, kesempurnaan pedang itu, dan umpan balik dari pedang itu. Mo Jue bisa tetap di udara untuk menghindari Ye Xinglan, tapi dia mengerti bahwa ini akan merampas keuntungannya, dan dia akan terus ditekan. Ini hanya kelas 1 SMP. Sedikit warna melintas melewati matanya. Sayap di punggungnya membentang seketika dan mengepak dengan keras. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang ketika lingkaran hijau gelap turun dari langit, disertai dengan sayapnya yang mengepak. Star God-Net mengubah warna hijau gelap tempat cincin itu lewat. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, jaring itu perlahan meleleh sampai hilang. Lubang tampaknya dibuat di udara di mana lingkaran hijau gelap itu lewat. Ini adalah erosi kegelapan. Itu menggunakan energi kegelapan paling murni untuk melepaskan Darkness Devor yang paling primitif. Pada awalnya, Mo Jue bergantung pada keterampilan jiwa yang kuat untuk masuk ke Akademi Shrek. Ye Xinglan tidak jatuh kembali di hadapan erosi kegelapan. Pedang Star God-nya ditusukkan ke langit, menyebabkan kilatan pantulan pedang yang berkilau ke angkasa. Pada saat yang tepat ketika cincin erosi kegelapan bersentuhan dengan pantulan pedang, yang terakhir mulai mencair. Namun, kesadaran pedang yang tajam masih mendorong dengan paksa, memotong lubang di cincin erosi kegelapan. Ye Xinglan tidak memperhatikan cincin yang jatuh karena dia sudah melompat ke udara, menuju Mo Jue yang mengambang. Ini sangat intens. Ye Xinglan selalu membuat orang merasa seperti ini. Tekadnya untuk menang sama sekali tidak terganggu oleh fakta bahwa lawannya kuat dan kuat. Kemarahan melintas melewati mata Mo Jue. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh seorang junior. Tentu saja, dia bisa melepaskan armor pertempuran satu kata dengan segera untuk melawan Ye Xinglan. Namun, jika dia menggunakan armor tempurnya secepat Raja Roh 5 Cincin, bukankah itu seolah-olah dia mengakui fakta bahwa basis budidaya 5 cincinnya lebih lemah daripada milik lawannya? Mo Jue memiliki hati yang sangat sombong. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Saat cahaya cincin jiwa keempat berkilauan, tombak panjang muncul di tangan Mo Jue. Tombak itu berwarna hijau tua dan ada 3 tengkorak di pangkal ujung tombak. Tombak berputar saat cincin cahaya turun dari langit. Ada cincin abu-abu, hijau, dan merah tua. 3 cincin itu menyulut tengkorak pada tombak.
Masing-masing mewakili efek kutukan yang berbeda, yaitu kelemahan, ketakutan, dan penderitaan. 3 lingkaran cahaya ini menutupi area yang begitu luas sehingga Ye Xinglan tidak bisa mengelak. Dia menyaksikan tanpa daya ketika 3 lapisan warna diserap ke dalam tubuhnya. Dia tampak muram luar biasa, dan seluruh keberadaannya tampaknya dibatalkan oleh lingkaran cahaya. Dia berhenti sejenak dan turun dari udara. 3 kutukan negatif, kelemahan, ketakutan, dan penderitaan meresap ke dalam tubuhnya dengan cepat. Masih di udara, Mo Jue akhirnya bisa menghela nafas lega. Serangan pertama Ye Xinglan terlalu kuat. Kesadaran pedang tajam miliknya itu mengejutkan Mo Jue dan membuatnya tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi serangan sengit. Basis kultivasi Ye Xinglan jelas jauh lebih lemah daripada miliknya, namun dia didorong sampai keterampilan jiwanya akhirnya kehilangan efeknya. Tombak itu menunjuk ke arah Ye Xinglan secara diagonal, dan cahaya hijau gelap berkumpul di tengah tombak. Ujung pisau berkedip sebelum menembakkan sinar hijau gelap langsung ke arah Ye Xinglan dengan kecepatan kilat. Ye Xinglan sedang melihat ke bawah ketika dia mendarat di tanah, tapi tatapannya segera mengangkat sekali lagi. Matanya sangat terang seperti bola cahaya bintang yang berkilauan bermekaran di arena. Cahaya bintang bersinar dari pedang Star God. Dia tiba-tiba berteriak keras ketika kesadaran pedang berlari ke langit sekali lagi. Kesadaran kuat dikombinasikan dengan secercah cahaya bintang naik sebagai cahaya terkutuk di tubuhnya hancur inci demi inci. 3 lapisan kutukan dihapus secara berurutan. Pedang mampu memecahkan banyak kutukan. Ini adalah kesempurnaan seorang gadis. Di mimbar, cahaya melintas melewati mata Zuoxi. Pedang Star God terbang ke atas saat seberkas pantulan pedang muncul entah dari mana. Itu tergantung di udara sangat mengejutkan semua orang, begitu padat sehingga tidak akan hilang. Begitu refleksi ujung tombak bersentuhan dengan pedang, keduanya dengan cepat menghilang. Namun, sangat jelas bahwa pedang itu lebih kuat. Ye Xinglan menatap lawannya yang terkejut di udara. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya tiba-tiba menjadi cerah. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya berubah warna emas berkilauan. Dia berubah menjadi bola cahaya bintang saat dia menyatukan tubuhnya dengan pedangnya dan melonjak ke atas. Itu adalah skill jiwa ketiga, Starfall Sword. Black Swan Mo Jue mengerutkan kening. Kekuatan lawan ini melebihi harapannya. Semua kemampuan tipe kutukannya hampir tidak efektif. Ini bisa dikaitkan dengan Star God Sword Ye Xinglan yang dilengkapi dengan atribut cahaya, tetapi yang lebih penting, untuk memanggil kesadaran pedangnya tajam akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Kutukan apapun yang dikenakan padanya akan padam oleh kesadaran pedang dalam waktu singkat. Mo Jue berputar dengan kecepatan tinggi dengan tombak terkutuklah di tangan. Satu demi satu, bulu angsa terbang keluar dari sayap hitamnya. Bulu-bulu itu terbang di udara dan naik ke langit sebelum berubah menjadi semburan besar yang mengelilingi tubuhnya. Cahaya bintang yang naik ke langit tiba-tiba jatuh, dengan cepat meningkatkan kecepatan. Itu menembak ke arah Mo Jue seperti meteor. Kesadaran pedang melonjak tinggi ke udara. Raungan menusuk bisa didengar dimanapun itu berlalu. Rasanya seperti hujan meteor yang nyata. Penonton tidak bisa lagi merasakan ketajaman kesadaran pedang karena semuanya telah terkonsentrasi ke cahaya bintang yang mempesona. Kultivasi Ye Xinglan sepenuhnya berpusat pada pedang. Tidak ada orang lain, bahkan teman-temannya, yang bisa dibandingkan dengan fokusnya. Dia membaik setiap hari, dan semua itu pergi ke pedangnya dan fokus. Dia berkultivasi dengan susah payah tanpa gangguan. Dalam aspek ini, dia adalah yang terkuat di antara teman-temannya. Orang-orang kuat kelas 1 pernah mengalami kegagahan pedang Star God. Ye Xinglan pernah sendirian bertarung melawan 3 juara mereka dengan peringkat yang sama seperti dirinya. Dengan setiap pertempuran, dia menjadi lebih kuat. Bulu-bulu hitam bertabrakan dengan cahaya bintang yang jatuh. Bulu-bulu hancur dengan cepat tetapi berhasil memblokir keturunan Starfall Sword. Keterampilan jiwa kelima, Swan's Feather, adalah keterampilan jiwa kelima hanya tersedia untuk Soul Kings. Starfall Sword, di sisi lain, hanya keterampilan jiwa ketiga Ye Xinglan. Terlepas dari perbedaan yang jelas dalam kekuatan jiwa mereka, kedua belah pihak tampaknya sangat cocok dalam kekuatan saat ini. Aliran energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dipotong di bulu angsa. Bulu-bulu hitam menyebar dan membentuk cincin aliran udara hijau gelap yang bergulir menuju Ye Xinglan. Cahaya gelap berkarat, cahaya Starfall Sword berangsur-angsur redup. The Swan's Feathers berguling ke atas dan akhirnya meraih tangan atas.
Siapapun dapat melihat bahwa Ye Xinglan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap keterampilan bela dirinya daripada Mo Jue, dan dia hanya mampu melawan karena basis kultivasinya yang lebih tinggi. Bab 544. Cincin berwarna ungu berdesir keluar dari langit pada saat itu. Ini adalah kemegahan yang terwujud ketika cincin jiwa melepaskan keterampilan jiwanya. Cincin cahaya ungu membawa keterampilan jiwa keempat. Tubuh Ye Xinglan menggunakan dampak bulu angsa untuk naik ke langit sekali lagi. Tubuhnya berputar untuk menghentikan kekuatan gelap yang dibawa oleh bulu angsa dari menyerang tubuhnya. Dia bergantung pada energi pedang untuk mendorong kegelapan menjauh darinya. Segera setelah itu, cahaya keemasan di sekitarnya tumbuh lebih cerah. Sinar yang menusuk memancarkan cahaya yang menyilaukan. Langit tampak kusam sementara Ye Xinglan berubah menjadi bola cahaya keemasan. Pantulan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas. Pantulan pedang itu halus seperti sutra. Mereka tidak muncul secara ajaib tetapi turun dari langit seperti hujan dengan cahaya. Hujan turun ke kegelapan dari bulu angsa, memandikannya dengan cemerlang dan memadamkannya. Potongan-potongan bulu angsa meleleh secara bertahap. Cahaya keemasan menyilaukan terus hujan turun, menutupi tubuh Black Swan Mo Jue. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan jiwa keempatnya bahkan lebih kuat dari keterampilan jiwa kelima saya. Petik 1. Hati Mo Jue dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan, namun dia sudah kelelahan dengan menggunakan kekuatan jiwanya. The Swan's Feather terus-menerus dirilis di bawah kendali Curse Spear. Namun, masih jelas bahwa dia lelah. Dia menyaksikan tanpa daya ketika hujan cahaya bergerak semakin dekat dengannya. Dia tidak bisa merasakan energi pedang, namun itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Tetesan cahaya jelas dipenuhi dengan energi yang sangat kental dari pedang. Ini adalah Sword Meteor Shower, keterampilan jiwa keempat Star God Sword. Hujan cahaya menyebar kemudian berkumpul lagi dan melesat langsung ke arah Mo Jue. Swan's Feather semakin melemah dan akan segera gagal. Mo Jue menggigit bibir bawahnya. Dia tidak punya pilihan selain untuk mengakui kenyataan bahwa sangat sulit baginya untuk menang bahkan jika dia memiliki satu cincin jiwa lebih dari lawan, tidak peduli seberapa enggan dia. Kalau begitu, aku akan menekan lawan dengan kekerasan. Mo Jue membelalakan matanya tiba-tiba dan mengayunkan tangan kanannya. Sebuah bola cahaya hijau gelap melesat keluar dan menggambar busur kecil di langit. Itu berbalik dan jatuh ke dadanya disertai dengan suara ding yang renyah. Dalam sepersekian detik, dua potong baju besi hijau gelap muncul dari kedua sisi bola dan menutupi dada Mo Jue. Segera setelah itu, dia mengayunkan lengannya keluar sebagai sepotong demi sepotong baju besi hijau gelap terbang keluar dari perangkat penyimpanannya dan dengan cepat melekat pada tubuhnya. Tidak ada pola pada baju zirah itu, tetapi dengan penambahan masing-masing bagian, kekuatan tubuh Mo Jue semakin menguat. Swan's Feather menjadi kuat sekali lagi. Bulu-bulu mulai terbakar dengan api berwarna hijau gelap dan akhirnya berhasil mendorong pedang Meteor Shower, mengubahnya kembali ke atas. Armor menutupi lengan, bahu, dada, kaki, dan kakinya. Dia juga memiliki dukungan pinggang, rok perang dan akhirnya helm dengan desain 3 bulu turun, menutupi dahi Mo Jue. Anggota tubuhnya membentang keluar di udara dan baju besi di tubuhnya mengeluarkan suara dentang keras. Sinar hijau gelap kemudian meledak dari armor pertempuran satu kata. Massa bulu angsanya meningkat beberapa kali lipat secara instan. Sword Meteor Shower yang didorong menjauh secara bertahap sekarang kembali ke sisi Ye Xinglan. Song Lin mengerutkan kening dan menghela nafas diam-diam di bawah panggung kompetisi. Tanpa ragu, Mo Jue tidak mungkin kehilangan pertandingan ini. Dia sudah memiliki kekuatan yang dekat dengan tingkat sage jiwa hanya dari peningkatan armor pertempuran satu kata. Namun di mata orang lain, Mo Jue sudah kalah. Tanpa baju perangnya, dia bisa saja dikalahkan oleh Ye Xinglan. Kekuatan lawannya telah memaksanya untuk menggunakan baju besi. Monster kecil dari kelas 1 ini benar-benar sangat kuat. Armor perangku disebut Swan. Satu set lengkap perlengkapan perang satu kata sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Swan Mo Jue. Dia mendapatkan hak untuk menyapa dirinya sendiri. Armor yang menutupi seluruh tubuhnya tampaknya melebihi 8 potong baju perang Ye Wu sebelumnya hanya dengan beberapa potong, namun kekuatannya tak tertandingi. Halo hijau tua mekar, dan Mo Jue tampaknya telah berubah menjadi orang lain saat melayang di udara. Cahaya dari seluruh arena pertandingan redup. Sword Meteor Shower melemah secara bertahap sementara Swan's Feather meringkuk dan menyerang Ye Xinglan.
Keterampilan jiwa keduanya yang hampir berjalan dengan sendirinya sekarang sedang diremajakan. Itu menakutkan namun luar biasa. Itu adalah penindasan absolut dengan kekerasan. Cahaya yang mengelilingi Ye Xinglan perlahan memudar dan dia bisa dilihat dengan jelas. Ekspresinya tetap apatis seperti sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, ada keliaran berkilauan di matanya. Dia adalah orang yang menolak mengakui kekalahan dan selalu seperti itu. Ketika dia pertama kali bertemu Tang Wulin, penolakannya untuk mengakui yang menyebabkan kedua pihak menjadi musuh. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Roh 5 Cincin? Jadi bagaimana jika dia adalah Master Armor pertempuran satu kata? Dia ingin membuat lawan merasakan kekuatannya sepenuhnya bahkan jika dia kalah. Tangan kanannya yang menggenggam erat Star God Sword bergetar sekali, dan cahaya bintang berkilauan di punggung tangan. Sword Meteor Shower miliknya telah hancur tetapi sekarang tiba-tiba diremajakan. Sepotong baju besi putih murni dengan bintik-bintik bintang perlahan-lahan muncul dari punggung tangannya. Itu meluas ke atas dengan cepat dan menutupi lengannya. Kilatan cahaya bintang bersinar di sikunya ketika baju besi putih muncul. Cahaya berkumpul dan melindungi lengannya, lalu bahu kanannya dan terus merayap naik. Sepotong lain muncul dari punggung tangan kirinya. Dia memiliki baju besi yang menutupi seluruh lengan dan bahu kanannya, dan juga lengan kirinya. Ya, itu adalah baju perang. 3 potong baju perang, ditempa dan digabungkan dengan paduan roh. Dia hanya memiliki 3 potong baju perang, namun itu membuat kekuatan Ye Xinglan meningkat secara eksponensial dalam sekejap. Hebatnya, Sword Meteor Shower-nya berhasil menahan serangan dari bulu angsa untuk saat ini. 3 potong baju perang. Siswa tahun pertama kelas 2 akademik bisa memiliki 3 potong baju perang. Selain itu, baju zirah miliknya adalah hampir semua guru dan tokoh superior akademi memiliki perasaan yang sama di dalam hati mereka. Anak muda saat ini sangat mengesankan. Banyak elit akademi telah mendengar bahwa seseorang dari kelas 1 menghasilkan baju perang satu kata yang terbuat dari paduan roh, namun itu hanyalah rumor. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Apalagi, 3 potong itu dirilis sekaligus. Tidak ada banyak siswa dari antara semua nilai yang bisa mengenali armor campuran satu kata alloy roh. Mereka hanya berpikir itu aneh bahwa armor perang di tubuh Ye Xinglan mampu menyatu ke dalam tubuhnya seolah-olah itu adalah armor pertempuran 2 kata. Armor perang satu kata paduan roh tidak jauh berbeda dari baju besi satu kata biasa jika dinilai secara dangkal. Dibuat dari paduan ini berarti daya tahan dan efek penguatannya melebihi baju tempur pertempuran satu kata yang biasa. 3 potong armor alloy satu kata battle armor sudah cukup setara dengan sekitar 5 potong armor pertempuran biasa. Ye Xinglan memiliki jumlah tertinggi armor perang satu kata di antara kelompok Tang Wulin. Ini karena peningkatan kekuatannya akan memastikan kemampuannya untuk membuat lebih banyak baju besi sebagai pengrajin baju tempur utama. Oleh karena itu, Tang Wulin memastikan bahwa dia membuatnya sendiri setelah setiap anggota kelompok memiliki masing-masing baju besi. Dengan begitu dia bisa bekerja menuju tujuan menjadi Master Armor pertempuran satu kata. Ketika dia selesai membuat baju besi untuk seluruh tubuhnya maka dia bisa mulai membuat lebih banyak baju besi untuk anggota kelompok lainnya. Ini adalah metode yang paling menghemat waktu. Semua orang setuju dengan hal ini, itulah sebabnya Ye Xinglan sudah menjadi pemilik 3 potong baju perang. Sword Meteor Shower-nya turun hujan lebih deras berkat amplifikasi yang diberikan oleh armor tempur. 3 potong baju besi itu berkilau dengan bintik-bintik cahaya bintang, menyebabkan cahaya menjadi lebih menyilaukan. Namun, Mo Jue tetap menjadi Master Armor pertempuran satu kata sejati. Setelah jeda sesaat, bulu angsaya terus menyerang ke atas lagi. Itu juga pada saat ini ketika Ye Xinglan memusatkan tatapannya saat dia berkonsentrasi. Adegan aneh muncul, cincin jiwa pertamanya dan ketiga bersinar pada saat yang sama. Dia menggunakan banyak keterampilan jiwa secara bersamaan. Ini adalah keterampilan yang sangat canggih bahkan untuk Akademi Shrek. Untuk itu diperlukan keterampilan jiwa untuk bekerja bersama secara implisit, sementara pengguna secara bersamaan melakukan kontrol dan pemahaman yang sempurna dari jiwa bela diri. Ye Xinglan melakukannya dengan mulus. Cahaya keemasan yang telah memudar perlahan menjadi terang sekali lagi, dan Sword Meteor Shower tiba-tiba menghilang. Sosok Ye Xinglan secara bertahap menghilang di langit meninggalkan versi yang diperbesar dari pedang Star God yang muncul dari udara tipis. Itu dibuat dari sejumlah besar kesadaran dan energi pedang dan telah dibentuk menggunakan Sword Meteor Shower sebagai fondasi,
menyatu dengan Star God Sword bersama dengan penambahan ketajaman pedang Starfreeze. Bab 545, Ye Xinglan yang tegas. Meringkuk saat berbelok ke atas, bulu angsa bersentuhan dengan pedang Star God raksasa. Itu menodai pedang dengan lapisan-lapisan kegelapan yang dalam, tetapi bulunya hancur juga. Kekuatan gelap di arena menjadi lebih tebal dan lebih kuat, dan bulu angsa yang kuat telah menguasai seluruh adegan, diperkuat oleh baju besi pertempuran satu kata. Tatapan Mo Jue terbakar ke Ye Xinglan di udara. Setiap upaya untuk berjuang sia-sia ketika berhadapan dengan kekuatan seperti itu. Pada titik inilah pedang Star God besar di langit mengeluarkan lolongan tajam dan turun tiba-tiba. Itu memecah lapisan bulu angsa saat berlari langsung ke Mo Jue. Pedang raksasa itu adalah kekuatan tak kenal lelah yang tak tertahankan yang mengerikan untuk dilihat. Itu memecah penghalang demi penghalang saat membajak massa bulu angsa dan jatuh dengan berani. Mo Jue juga kaget. Lawan itu sebenarnya mampu melanjutkan serangannya ke tubuh utamanya meskipun kekuatan mereka berbeda. Bintik cahaya bintang di ujung pedang semakin dekat dan semakin dekat tetapi terus-menerus diblokir oleh bulu angsa. Tampaknya pantulan pedang sepertinya sulit melacaknya. Namun, Mo Jue tidak bertindak sembarangan. Sayap di punggungnya mengepak sehingga dia bisa menarik diri menjauh dari pedang Star God. Dia mengandalkan banyak bulu untuk menjaga dirinya bebas dari bahaya. Namun, masih ada kesenjangan antara kemampuan mereka. Para siswa Akademi Shrek di antara hadirin membelalakan mata mereka dengan takjub, karena ini adalah kekuatan dari seorang Master Armor pertempuran satu kata dengan satu set lengkap armor. Refleksi Star God Sword berangsur-angsur redup dan menjadi lebih lambat di tengah-tengah bulu angsa. Sebanyak itu bertahan, pedang tidak bisa mempertahankan momentum ke depan. Sudah berakhir, pertandingan sudah berakhir. Mo Jue akhirnya tersenyum. Itu mungkin bukan kemenangan yang menyenangkan, tetapi dia tetap menang. Pada saat inilah titik cahaya bintang tiba-tiba mencerahkan dan menembus penghalang. Sama seperti Mo Jue menjadi yakin akan kemenangannya, cahaya bintang mencapai wajahnya. Bintik cahaya bintang itu tidak melesat keluar dari dalam bulu angsa tetapi terwujud, membuat lintasan yang anggun di langit. Ia bosan melalui celah-celah di antara potongan-potongan bulu angsa yang melemah, bergerak melewatinya seperti hantu. Mo Jue hanya berhasil bereaksi terhadap situasi ketika itu sudah ada pada dirinya. Cahaya tumbuh dan berubah menjadi bentuk Ye Xinglan. Pedang Star God telah menghilang di kejauhan, tapi yang baru muncul sebelum Mo Jue. Pedang itu menebas ke bawah dan menghantam tepat ke armor bahunya. Armor perang satu kata bersinar terang sebagai reaksi terhadap serangan liar Star God Sword. Tidak peduli seberapa tajam pedangnya, itu tidak bisa menembus armor pertempuran 3 potong. Namun, kesadaran pedang tajam itu berhasil melonjak ke dalam tubuh Mo Jue, menimbulkan dengusan rendah. Ye Xinglan tidak mengizinkannya bereaksi. Sosoknya melintas dan dia tiba di belakang Mo Jue. Pedang Star God di tangannya tiba-tiba meledak. Cincin jiwanya yang kedua berkilauan ketika Star God Net mekar dengan indah saat dia memindahkan tubuhnya ke pedang. Dalam waktu singkat, baju perang di tubuh Mo Jue bersinar terang saat dia menjerit. Namun, Star God Net masih bersinar saat ia menyerang dengan kekuatan besar. Semuanya terjadi terlalu cepat, bahkan Hakim Penatuakai tidak berharap menyaksikan situasi yang begitu cepat berubah. Semua orang mengira pertandingan akan berakhir, namun itu berubah dalam sekejap. Star God Net mengepung Mo Jue sementara armor tempurnya yang terkepung bersinar terang. Bahkan dia merasa shock dan panik. Setiap kali dia akan melepaskan keterampilan jiwanya, kesadaran pedangnya yang menyengat menyerbu tubuhnya dari segala arah untuk mengganggunya dengan paksa. Armor perangnya kuat, tapi itu tidak terkalahkan. Meskipun itu mampu menjaga dari serangan jarak dekat, kesadaran pedang itu benar-benar terlalu kuat. Itu bahkan mempengaruhi keadaan pikirannya. Cincin jiwa ketiga berkilauan cerah saat pedang Star God muncul sekali lagi. Kali ini, itu bermandikan cahaya kemasan. Tidak hanya menutupi Ye Xinglan, itu juga tersebar di Mo Jue. Sebuah bola cahaya emas yang menusuk melonjak ke atas. Itu sudah melayang ke puncak arena sparring dalam sekejap dan membanting dengan ganas ke perisai pelindung. Seluruh perisai pelindung arena pertempuran menjadi cerah. Perisai itu dibuat untuk menahan bahkan pembangkit listrik 8 cincin dan di atasnya. Ketika pedang Star God menghantam perisai, rasanya seperti bertabrakan dengan pita elastis raksasa. Kecepatannya meningkat secara eksponensial ketika memantul kembali dari perisai. Ledakan, bola emas jatuh ke tanah dengan keras. Di permukaan lantai arena, lapisan celah muncul dengan cepat.
Ketika kecerahan dan suara dampaknya perlahan-lahan memudar, sosok kedua kombatan menjadi terlihat. Ye Xinglan berlutut di perut bagian bawah Mo Jue, tangannya menggenggam pedang Star God dengan erat. Pedang telah memotong celah antara bahu dan baju besi Mo Jue, dan darah segar mengalir keluar dari luka. Tatapan Mo Jue tampak sedikit bingung, tapi Ye Xinglan hanya menunduk dan tidak bergerak sama sekali. Ini, siapa yang bisa tahu bahwa saat terakhir pertandingan ini akan tiba-tiba menjadi sekuat ini? Siapa yang bisa meramalkan bahwa Master Baju Zirah pertempuran satu kata seperti Mo Jue akan berakhir dalam situasi yang berbahaya? Penatua Kai dengan cepat mendekati keduanya, tetapi yang lain datang ke arena pada saat yang sama. Itu tidak lain adalah Roh Kudus Douluo Yali. Keduanya berdiri di depan dua gadis yang tetap berada di tengah panggung. Mo Jue masih sadar karena baju besi pertempuran membantunya menahan dampak. Tapi matanya liar karena ketakutan. Dia menatap Ye Xinglan berlutut di atasnya, mata tertutup, tetapi masih dihuni oleh kesadaran pedang liar, dan dia tidak merasakan apapun selain kengerian. Itu menakutkan. Dia terlalu menakutkan. Pada saat terakhir ketika keduanya jatuh dari langit karena pedang Star God, Mo Jue melihat mata Xinglan penuh keganasan. Kegigihan biadab itu menyengat dalam ke dalam benaknya. Bahkan dengan peningkatan 3 potong baju zirah pertempuran paduan satu kata roh, mustahil bagi Ye Xinglan untuk menerobos menggunakan kekuatannya dalam keadaan normal. Namun, dia mengandalkan keturunan pedang Star God dan bahkan menyerap rebound perisai untuk membuka celah di baju besi Mo Jue selama musim gugur mereka. Pedang Star God dengan keras menusuk bahunya. Sensasi sedingin es mengisi Mo Jue dengan dingin, meskipun Ye Xinglan tidak mampu melepaskan kesadaran pedang pada saat itu. Siapa gadis kecil yang galak ini? Mo Jue benar-benar ngeri. Itu adalah ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia selalu menjadi bulan yang dikelilingi oleh banyak bintang di kelas 3. Dia sudah menjadi Master Armor Tempur satu kata di usia yang sangat muda dan seorang calon siswa pengadilan batin Shrek Academy. Namun pada hari ini, dia merasakan perbedaan di antara mereka. Itu bukan masalah kemampuan tapi keinginan untuk bertarung. Tidak seperti lawannya, dia tidak memiliki keinginan untuk melawan apa yang seharusnya menjadi kerugian. Roh Kudus Douluo Yali memeluk Ye Xinglan dari belakang dan mengangkatnya. Cahaya suci yang lembut melebur ke dalam tubuhnya. Ye Xinglan kelelahan. Pada saat-saat terakhir, dia telah membakar kekuatan jiwanya sepenuhnya. Dia telah bertahan dari serangan kegelapan dan gempa besar terakhir. Pada saat yang tepat, dia menggunakan kedua tangan dan baju besi bahu kanannya untuk mendorong pedang Star God. Itulah satu-satunya cara dia berhasil menembus baju besi Mo Jue. Mo Jue berdiri perlahan dari tanah dengan bantuan Penatua Kai, tetapi tatapannya tetap kusam seperti sebelumnya. Mo Jue berdiri perlahan dengan bantuan Penatua Kai, tetapi ekspresinya masih kosong. Dia memenangkan pertandingan, ya. Tidak peduli seberapa kejam Ye Xinglan, dia hanya bisa membuka sambungan antara baju besi Mo Jue dengan usaha keras tapi dia masih tidak mampu mengancam kehidupan Mo Jue. Jika dia mau, dia bisa mengubah air pasang di saat berikutnya ketika mereka berdua menyentuh tanah. Namun apakah dia benar-benar menang? Apakah itu kemenangan di hatinya? Kelas 1 menang, Penatua Kai mengumumkan dengan datar. Darah segar mengalir ke bahu Mo Jue, dan tubuhnya bergoyang. Dia tidak pernah merasa kata, menang, begitu sinis sebelumnya. Dia bukan satu-satunya. Tidak ada sorakan yang bisa terdengar dari seluruh kerumunan kelas 1 kelas 3 setelah kemenangan diumumkan. Cahaya suci tersebar dan menyembuhkan tubuh Mo Jue. Dia berbalik perlahan dan berjalan menuruni panggung arena. Guru kelas 3 seseorang, Song Lin buru-buru tiba di sisi panggung. Baik kerumunan orang kelasnya maupun ketiga tidak bersorak mengikuti pengumuman kemenangan dan kekalahan. Mo Jue turun dan berdiri di depan Song Lin. Dia menatapnya ketika baju besi di tubuhnya perlahan ditarik. Bibirnya berubah menjadi senyuman yang bahkan tampak lebih mengerikan daripada wajah yang menangis. Guru Song, apakah aku menang? Begitu dia mengatakan ini, Mo Jue tiba-tiba pingsan dan tubuhnya lemas. Song Lin buru-buru memegangnya, mendukungnya sehingga dia tidak akan jatuh. Ekspresi Song Lin sangat tidak menyenangkan. Sebagai guru yang berpengalaman, dia mengerti bahwa sementara Mo Jue tidak kalah dalam pertandingan, hatinya telah dikalahkan. Keadaan pikirannya terpengaruh oleh serangan hebat itu, tetapi kerusakan hatinya adalah yang paling sulit disembuhkan. Song Lin takut bahwa Mo Jue tidak akan pernah bisa memasuki pengadilan batin Akademi Shrek jika ini dibiarkan tidak terselesaikan.
Kelas 1 kelas 3 diam. Dari 3 pertandingan 1 lawan 1, mereka kalah 2 kali dan menang sekali. Satu-satunya kemenangan mereka adalah margin tersempit. Menilai oleh kondisi Mojue saat ini, tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam pertandingan grup nanti. Dia adalah Master Armor pertempuran satu kata. Namun dia tidak mampu mencapai hasil konklusif. Bab 546, mengejutkan semua orang yang hadir. Metode pertempuran Ye Xinglan mengejutkan seluruh kerumunan. Ini membuktikan bahwa seorang master jiwa biasa tidak sepenuhnya tidak berdaya ketika dihadapkan dengan seorang master armor pertempuran. Roh Suci Douluo secara pribadi mengambil Ye Xinglan dari medan pertempuran untuk mengirimnya ke Tang Wulin dan yang lainnya. Dia tidak dalam bahaya, tetapi tubuhnya telah overtax dan perlu istirahat. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi nanti, jadi aku tidak membangunkannya. Dia gadis yang luar biasa, Yali mengungkapkan pujiannya yang tulus. Gu Yue dan Su Xiaoyan menerima Ye Xinglan bersama. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mata semua orang menyala dengan api mengamuk. Ye Xinglan tidak kalah dalam pertandingan. Dia adalah pemenang sejati di hati mereka. Melalui tekad belaka, dia mengandalkan basis budidaya 4 cincinnya untuk menangkis master baju tempur pertempuran 1 kata 5 cincin. Jelas bahwa Mojue tidak mampu berpartisipasi dalam kompetisi nanti. Kita harus memenangkan pertandingan grup, gumam Tang Wulin. Sebelum kompetisi dimulai, mereka tidak pernah berpikir bahwa tim sekutu kelas 1 dan 2 dapat mencapai kemenangan akhir. Namun, ketika Ye Xinglan turun dari langit dan membanting Mojue ke tanah, menembus baju perangnya, semangat bertarung semua orang dinyalakan. Jadi bagaimana kalau dia adalah master armor tempur satu kata? Siapa yang bilang kita tidak akan bisa mengalahkan orang seperti itu? Kami akan menang. Kemenangan akan menjadi milik kita. Petik 1. Tang Wulin dan Gu Yue saling menatap ketika Yuanen Yehui berjalan dari samping dengan tenang untuk menerima Ye Xinglan. Ada suasana yang tak terkatakan muncul di antara mereka. Ekspresi semua orang hancur pada saat itu. Bagian kelas 1 di audiensi juga sama-sama sunyi saat ini. Mereka tidak bersorak karena kekalahan mereka, tetapi kekalahan Ye Xinglan bahkan lebih mengejutkan daripada 2 kemenangan sebelumnya. Rasanya seolah-olah darah mereka terbakar dengan kemauan kuat dan tak kenal menyerah untuk bertarung. Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran duduk di barisan depan. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi yang berbeda. Mereka telah berusaha keras untuk memperkuat tekad mereka selama ini dan telah berusaha keras untuk mengejar jejak di depan mereka. Namun, saat itu sebelumnya membuat mereka merasa seperti langkah yang mereka kejar tidak semakin dekat. Sebaliknya, jarak tumbuh lebih signifikan. Ye Xinglan tidak terkalahkan di mata mereka. Perbedaan, ini perbedaan. Luo Guixing mengepalkan tinjunya tanpa sadar sampai kukunya benar-benar menembus daging lunak telapak tangannya. Wajah Su Yucheng berfluktuasi dengan keras karena matanya tidak pernah meninggalkan Ye Xinglan sepanjang waktu. Mulai hari ini, dia adalah dewiku, gumam Su Yucheng dengan dingin. Kelompok itu memberinya pandangan sambilan. Dia mengerutkan bibirnya, tetapi tatapannya terbakar. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi emosional. Hanya ada keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Melihat tubuh Ye Xinglan, dia tahu apa nasibnya nantinya. Lalu bagaimana jika tubuhnya lemah? Jadi bagaimana jika roh jiwanya memiliki peringkat rendah? Itu semua karena dia tidak berani mencoba. Bagaimana seseorang bisa mencapai puncak dunia tanpa mengambil risiko? Bakat alami adalah satu hal, tidak memiliki batas adalah hal lain. Hanya orang yang benar-benar tidak terkendali yang bisa berdiri di puncak dunia. Tatapan Zheng Yiran sedikit redup. Dia selalu merasa menentang kelompok Tang Wulin, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia jauh di belakang mereka. Tatapan Yang Nianxia sangat dalam. Dia tidak menatap Ye Xinglan, tetapi pada orang yang berdiri di bawah panggung, jantung kelompok. Dia membusungkan dadanya saat tatapannya terbakar dengan nyala api yang menyilaukan. Pertempuran Ye Xinglan tidak hanya menunjukkan kepada semua orang kekuatannya, tetapi juga kepercayaannya pada teman-temannya. Dia menggunakan tindakannya untuk menyalakan semangat semua orang sebelum menyerahkan sisanya kepada pemuda ini dan rekan satu timnya. Yang Nianxia jelas melihat Ye Xinglan memiringkan kepalanya ke arah Tang Wulin sebelum dia pingsan. Dia pasti akan memperhatikannya juga. Luar biasa. Kaum muda hari ini benar-benar luar biasa. The Scarlet Dragon Douluo Feng Wuyu bergumam pada dirinya sendiri di mimbar.
Pada kesempatan yang sangat langka ini, Zuoxi tidak membantah kata-kata Feng Wuyu. Ya, gadis kecil itu bahkan lebih liar darimu pada hari itu. Aku harus mengakui bahwa kelas 1 generasi ini benar-benar yang terkuat abad ini. Gadis kecil ini tidak hanya liar, tetapi keganasannya diperparah dengan pertarungannya yang sempurna. Semua kekuatannya pada awalnya adalah untuk menyembunyikan keterampilan pedang Stargot dalam sepersekian detik terakhir. Jika aku tidak salah, serangan terakhir pedang Stargot dengan pedang itu menggunakan Tang Sex Ghost Shadow membingungkan Trek. Dia menutup jarak di antara mereka bahwa seorang ahli armor tempur satu kata yang ahli dalam serangan jarak jauh mengambil sejumlah besar kerusakan. Tidak hanya gadis kecil ini membingungkan musuh, dia bahkan menipu kita dalam sepersekian detik. Gadis cerdas tentu akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan. Saya pikir dia bisa menjadi salah satu kandidat untuk generasi baru Shrek 7 Monsters. Petik 2. Penatua Kai berdiri di atas panggung. Butuh waktu lama baginya untuk tenang juga. Kebanggaan melintas di matanya ketika semua siswa luar pengadilan dianggap murid-muridnya. Dia khawatir tentang momentum kelas 3 di pertandingan mendatang. 2 lawan 2, biarkan kontestan dari kedua belah pihak memasuki panggung, Penatua Kai berbicara dengan datar. Seorang anak laki-laki dan perempuan dikirim dari sisi kelas 3. 2 siswa dengan penampilan serupa 80% berdiri dan berbaris menuju panggung kompetisi secara serempak. Di sisi lain, Tang Wulin dan Gu Yue berjalan berdampingan dari tim aliansi kelas 1 dan 2. Mereka berjalan dengan langkah besar saat mereka naik ke panggung kompetisi. Pasangan siswa dari kelas 3 memancarkan aura kuat yang jelas-jelas mereka tekan. Tang Wulin dan Gu Yue sama-sama tenang, tapi itu adalah ketenangan gunung berapi yang akan meletus. Kelas 3, Li Mengyang dan Li Mengtian. Kelas 1 Tang Wulin dan Gu Yue. Kedua pihak memperkenalkan diri mereka sendiri, menyebabkan penonton akhirnya menjadi bersemangat sekali lagi. Itu adalah Li Mengyang dan Li Mengtian. Mereka kembar, kakak dan adik, jadi mereka memiliki pemahaman terbaik di antara mereka ketika datang ke kerja tim dan keterampilan fusi jiwa bela diri. Mereka adalah tulang punggung kelompok terkuat di kelas 3 kelas 1. Duo saudara laki-laki dan perempuan sama-sama tipe Soul Masters. Mereka dikenal sebagai yang tak terkalahkan dan sangat tajam. Tim sekutu mengirimkan siswa kelas 1 lagi. Gadis itu sebelumnya juga dari kelas 1, kan? Siswa kelas 1 dari angkatan ini sangat kuat. Mengejutkan bahwa mereka juga mengirim siswa kelas 1 untuk pertandingan 2 lawan 2. Petik 2. Aku yakin kamu tidak tahu ini. Tang Wulin itu sebenarnya adalah monitor kelas untuk kelas 1. Meskipun dia hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia adalah pandai besi peringkat 5. Meskipun memiliki begitu banyak orang jenius di kelas 1, mereka tampaknya sangat yakin akan kemampuannya. Gu Yue seharusnya menjadi asisten monitor kelas, tapi aku belum pernah mendengar tentang mereka yang terampil dalam pertandingan 2 lawan 2. Petik 2. Kami hanya akan menunggu dan melihat. Mereka mengatakan bahwa kelas 1 dan 2 pernah berkompetisi di kompetisi pertukaran tahun lalu, tetapi siswa kelas 1 memenangkan kompetisi pada akhirnya. Itu tidak mungkin. Yuanen Yehui dari kelas 1 yang satu sangat kuat. Aku yakin tidak ada yang dari kelas 3 yang cocok untuknya tanpa satu set baju tempur satu kata. Apakah kamu berpikir bahwa siswa kelas 1 mampu mengalahkan mereka? Petik 2. Bagaimana itu tidak mungkin? Apakah kamu tidak melihat seberapa kuat Ye Xinglan sebelumnya? Saudara-saudara junior hari ini benar-benar tangguh. Jika kita tidak berusaha lebih keras, aku takut kita tidak akan menjadi lawan yang layak untuk mereka lagi. Petik 2. Kalau begitu, mari kita menonton kompetisi. Ini akan segera dimulai. Kekuatan mereka akan membuktikan segalanya. Ini adalah obrolan yang terjadi di bawah panggung. Di arena perdebatan, Penatua Kai tidak segera mengumumkan dimulainya kompetisi. Dia melihat kedua pihak secara bergantian, dan pandangannya tertuju pada sosok Gu Yue dan Tang Wulin untuk sementara waktu lebih lama sebelum dia meneriakkan pengumuman, biarkan pertandingan dimulai. Dua ledakan cahaya berapi intens melompat dari tubuh si kembar dalam sekejap setelah pengumuman. Tidak hanya itu, mereka mengayunkan tangan mereka secara bersamaan ketika potongan baju perang terbang keluar dari cincin spasial mereka dan melekat pada tubuh mereka. Armor mereka berwarna merah menyala dengan pola api samar di permukaan. Masing-masing dari mereka memiliki 5 potong baju besi termasuk sepasang sarung tangan dan fambraces, pauldron dan rerebraces, bersama dengan dukungan pinggang dan perang kilt. Bab 547, Hancur.
Si kembar baru berusia 12 tahun ketika mereka pertama kali masuk Akademi Shrek dan baru berusia 18 tahun baru-baru ini. Mereka masing-masing memiliki 5 potong baju perang dan masih banyak yang harus dilakukan sebelum mereka dapat memiliki set lengkap mereka sendiri. Dalam waktu 2 tahun, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata dan memasuki pelataran dalam. Yang paling penting, sebagai pembudidaya keterampilan fusi jiwa bela diri, Akademi sangat mungkin mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mereka. Api melonjak ketika tubuh kedua saudara kandung berubah. Raungan mengamuk rendah terdengar. Jiwa bela diri mereka berdua atribut api, tetapi mereka sama sekali berbeda. Raungan singa yang teredam menggema dari tubuh Li Mengyang, sementara lolongan harimau yang dalam berasal dari Li Mengtian. Raungan singa dan lolongan harimau terdengar sekaligus. Kekuatan kuat bergegas langsung menuju Tang Wulin dan Gu Yue melintasi arena. 2 kuning dan 2 ungu. Ini adalah warna dari cincin jiwa saudara Li. Mereka berdua di 4 cincin jiwa pangkat Ancestor Jiwa. Tang Wulin berlari keluar. Ketika oposisi melepaskan jiwa bela diri dan baju perang mereka, dia sudah maju ke depan. 2 cincin jiwa emas muncul di tubuhnya dalam sekejap. Meskipun dia mengerti bahwa keterampilan jiwa ketiga Blue Silver Grace, Blue Silver Golden Array, mampu membatasi atribut unsur lawan dan melemahkan kekuatan mereka, pada saat itu Tang Wulin menekan kemarahan buas di dalam hatinya. Dia tidak ingin menggunakan keterampilan apapun. Dia hanya ingin menghancurkan lawannya dengan cara yang paling menghancurkan dan melampiaskan amarah yang dia rasakan di dalam. Gu Yue berjalan maju perlahan. Lapisan dari pendaran dunia lain berkilau di sekitar tubuhnya. Tampaknya ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya di udara. Matanya menatap lurus ke arah sosok Tang Wulin sepanjang waktu. Tatapannya tidak pernah meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Li Mengyang dan Li Mengtian mengambil langkah maju secara serempak. Gerakan mereka disinkronkan seolah-olah mereka adalah satu orang. Bahkan cincin jiwa mereka bersinar pada saat yang sama. Rambut si kembar berubah menjadi warna merah menyala. Mereka melewatkan satu langkah dan berlari menuju Tang Wulin. Cincin jiwa emas pertama berkilauan ketika sisik emas menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Cakar naga emasnya bergegas maju. Menghadapi 2 lawan sendirian, Tang Wulin tidak takut. Dia tidak repot-repot menatap Li Mengtian saat kaki kirinya menginjak tanah sekali, dan dia tiba di depan Li Mengyang dalam sekejap. Cakar naga emas terbentuk menjadi kepalan saat dia memukul lurus ke arah lawannya. Li Mengyang mengejek. Api panas yang membakar berkobar dan mengelilingi tinju kanannya. Dia mengeluarkan bola api dari mulutnya, meludahkannya ke wajah Tang Wulin. Tang Wulin bahkan tidak mencoba untuk menghindari kobaran api oleh lawannya. Tangan kanannya terus meninju ke depan. Tanpa suara, dinding es muncul di depan 2 pejuang. Ketika api diludahkan ke dinding, itu meleleh dalam sekejap, tetapi napas berapi juga padam dalam proses. Tinju Tang Wulin baru saja akan menamparkan wajah Li Mengyang pada saat yang sama dinding es mencair. Tanpa ragu, dinding es dipanggil oleh Gu Yue. Waktunya hanya bisa digambarkan sebagai keunggulan murni. Dia membantu Tang Wulin menetralkan napas berapi lawannya tanpa menghalangi serangannya sendiri. Dinding es dibangun dalam 2 lapisan, satu tipis dan satu tebal. Lapisan yang lebih tipis ada di sisinya, sementara lapisan tebal menghalangi Li Mengtian di luar. Li Mengyang tidak berharap Tang Wulin dan Gu Yue bisa bekerja sama dengan baik. Namun, dia juga seorang master jiwa pertempuran tipe penyerangan. Dia tidak akan pernah menunjukkan kelemahan ketika dia melawan Tang Wulin, yang basis budidayanya lebih lemah dari miliknya. Ledakan, 2 tinju bertabrakan. Li Mengyang merasa seolah-olah dia ditabrak oleh Soul Train. Rasa sakit yang tajam menembus lengan dan tangan kanannya, dan dampak yang sangat besar membuat tubuhnya berputar. Tang Wulin telah menembus 4 tingkat segel Raja Naga Emas. Tubuhnya tangguh dan kuat, tentu jauh di atas rata-rata. Siswa kelas 3 hanya berhasil menemukan beberapa detail kasar tentangnya. Bahkan jika mereka menyadari Tang Wulin kuat, mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa dia tangguh ini. Li Mengyang hampir berputar ketika pukulan itu melemparkannya ke belakang. Jika bukan karena dia melompat pada detik terakhir, dia mungkin patah lengan. Namun, dia benar-benar mampu. Rambut merahnya benar-benar meledak saat tubuhnya masih di udara. Raungan mengamuk bergema dari mulutnya saat cincin jiwa keduanya bercahaya cerah. Singa mengaum. Nyala api besar meletus ketika gelombang suara yang besar itu mengejutkan Tang Wulin untuk sesaat. Di sisi lain,
Dinding es tebal pecah dan Li Mengtian sudah berlari maju. Dia mengangkat kedua kaki harimau, mencakar sisi Tang Wulin. Salah satu dari si kembar memiliki jiwa bela diri Blazing Demon Lion sementara yang lain memiliki Blazing Demon Tiger. Hati saudara dan saudari terhubung, jadi ketika satu menyerang musuh, yang lain memberikan penguatan. Esensi darah terbalik di tubuh Tang Wulin. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya tiba-tiba, saat raungan naga yang gagah berani memenuhi seluruh arena. Deru singa yang sedang berlangsung Li Mengyang tiba-tiba terputus. 8 angin berbentuk naga dengan tubuh Tang Wulin sebagai pusat mereka berkerumun menuju saudara seakan mereka memiliki mata. Li Mengtian tidak punya pilihan selain menamparkan telapak tangannya ke tanah. Golden Dragon Sakes the Earth memang keterampilan jiwa yang sangat kuat yang diciptakan oleh Tang Wulin sendiri. Itu terinspirasi oleh garis keturunan Raja Naga Emas di bawah efek pembalikan esensi darah. Bahkan jika Yuanen Yehui bertarung melawan Naga Emas, Tang Wulin mengejutkan surga dan Naga Emas mengguncang bumi ketika dia berada di puncaknya, dia tidak akan menang. Masih ada kesenjangan yang signifikan antara kemampuan si kembar dan Yuanen Yehui. Armor perang mengurangi perbedaan, tetapi masih tetap ada. Selain itu, saudara kandung tidak memiliki baju zirah kaki. Ledakan gelombang kejut bergema di seluruh tahap kompetisi. Para hadirin menyaksikan ketika kedua saudara itu terpesona oleh gempa tersebut. Baju besi di tubuh mereka mulai bersinar dan baru saat itulah mereka mampu menahan dampak kuat naga emas mengguncang bumi. Tang Wulin mengeluarkan raungan naga dari mulutnya. Tubuhnya berkedip lagi saat dia dengan cepat melompat ke Li Mengyang. Cahaya dingin bersinar di matanya saat dia mengulurkan tangan kanannya. 5 aliran lampu berwarna keemasan muncul dari udara tipis. Itu dari Golden Dragon Dreadclaw. Li Mengyang bisa merasakan hembusan angin busuk bertiup ke wajahnya. Di dalam hatinya, dia berteriak, dan cincin jiwa keempatnya bersinar dalam sekejap. Lapisan cahaya merah menutupi tubuhnya, dan seluruh fisiknya melebar, menjadi lebih besar. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sementara armor tempurnya bersinar cemerlang. Ledakan, The Golden Dragon Dreadclaw membanting seluruh tubuh Li Mengyang ke tanah. Yang lebih mengejutkan, suara ledakan lembut bergema dari vertebra chest-nya. Meskipun zirah itu tidak pecah, sudah ada retakan halus yang muncul di permukaan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Pada saat itu, Li Mengtian baru saja mendarat di tanah dan dia berlari ke arah kakaknya dengan kecepatan penuh. Mereka sudah mengerti sekarang bahwa kelas 1 benar-benar mengerikan. Mereka hanya bisa bergantung pada keterampilan fusi jiwa bela diri untuk mengalahkan mereka. Cahaya perak menyala ketika sosok muncul di depannya tanpa suara. Pergi, Li Mengtian berteriak dengan suaranya yang manis. Dia memukul sepasang cakar harimau bersamaan ketika 2 bola cakar bayangan seperti hantu tiba-tiba muncul di depannya. Gu Yue menepuk kedua telapak tangannya, menciptakan bola api biru di depannya. Ledakan, Li Mengtian terbang ke udara saat seluruh tubuhnya disiram api biru. Segera setelah itu, bola es yang menakutkan sudah menyusulnya. Itu lebih dari 1 meter lebar dan ditutupi paku panjang. Li Mengtian menjatuhkan lengannya dan menggunakan baju perangnya untuk menghancurkan bola es. Bola pecah, tapi dia mengeluarkan desahan teredam saat dampak mengirimnya terhuyung mundur. Tang Wulin mengambil langkah maju dan sudah mencapai Li Mengyang. Kaki kanannya menginjak tanah sekali lagi saat naga emas mengocok bumi mengincar Li Mengyang, yang baru saja berdiri dan siap untuk kembali ke udara lagi. Segera setelah itu, naga emas mengejutkan kepala naga emas surga menuju ke tubuh Li Mengyang, seolah-olah itu menelannya. Akhirnya, bola cahaya bulan perak mekar dan memposisikan dirinya di depan tubuh Li Mengyang. Golden Dragon Shocks the Heavens masuk ke cahaya bulan dan menghilang tanpa 1 ons fluktuasi energi. Penatua Kai meraih Li Mengyang di udara ketika dia mengangguk ke arah Tang Wulin. Di sisi lain, Li Mengtian panik setelah melihat kakaknya dipastikan tersingkir dari pertandingan. Dia berlari dengan cepat setelah mendarat di tanah. Cincin jiwa keempat di tubuhnya berkilauan saat raungan harimau tiba-tiba bergema. Seekor harimau raksasa yang berkobar dilepaskan dari tubuhnya. Orang bisa melihat bentuk jiwa roh yang tidak jelas menyatu ke dalam harimau raksasa saat menerkam langsung ke Gu Yue. Gu Yue berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Dengan kilatan cahaya perak, sosok tinggi dan mengesankan dengan sisik berwarna keemasan menutupi seluruh tubuhnya muncul di hadapannya. Timbangan emas tiba-tiba berubah reflektif seperti cermin dan klon iblis harimau berkobar hanya membuat sisiknya lebih bersinar ketika menabraknya. Li Mengtian kemudian mendengar raungan naga yang keras dan jelas.
Kepala naga emas raksasa muncul tepat di depannya. Bulan perak berkilauan sekali lagi, membatasi Li Mengtian dan menelan kepala naga. Namun, kali ini berbeda, ketika serangkaian suara ledakan keras bergema dengan cahaya perak berfluktuasi yang berdesir samar. Seluruh adegan hening. Tang Wulin dan Gu Yue kebetulan berdiri di pusat seluruh arena pertempuran pada saat itu. Keduanya berdiri berdampingan. Sisik emas pada tubuh Tang Wulin masih berkilauan dengan cahaya redup, dan tatapannya dipenuhi dengan ketegasan dan dominasi. Dia memancarkan stres tanpa bentuk hanya dengan berdiri di sana. Xie berdiri di bawah panggung. Dia memandang Tang Wulin di tanah perdebatan dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Metode pertempuran kakak laki-laki benar-benar menjadi lebih dan lebih agresif dan juga lebih dan lebih boros. Tapi aku suka itu. Senang sekali menyaksikan dia bertarung. Petik 2. Kelas 1, Tang Wulin dan Gu Yue menang. Penatuakai meletakkan Li Mengyang dan saudara perempuannya di tangannya sementara secara bersamaan mengumumkan hasil pertandingan ini. Mereka menang. Kelas 1 menang lagi. Bab 548, mengakui kekalahan. Babak ini berbeda dari 3 yang pertama. Itu adalah 1 lawan 1, dan setidaknya para pesaing secara merata cocok untuk sebagian besar. Pertandingan Ye Xinglan bisa digambarkan tragis, tetapi tidak ada kemenangan besar yang terjadi sebelum ini. Kali ini, di mata semua orang, pertandingan 2 lawan 2 berakhir dengan kemenangan luar biasa. Ketika pertandingan dimulai, si kembar, Li Mengyang dan Li Mengtian berniat untuk bertarung dalam pertempuran eksplorasi. Namun, pada akhirnya mereka dipisahkan secara paksa. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka sebelum mereka kalah. Kehilangan yang sangat mengerikan. Kedua bersaudara itu pucat sekali. Ekspresi mereka tidak hanya disebabkan oleh luka-luka mereka, tetapi juga oleh 2 sosok yang berdiri di tengah tanah sparring. Tang Wulin, yang di sekelilingnya auman naga samar masih bisa terdengar, memberi mereka kesan bahwa ia tak terbendung dengan cincin jiwa emas dan sisik emasnya. Dia tidak memiliki baju perang, tetapi mereka masih didorong mundur meskipun mereka berdua memiliki masing-masing 5 potong baju besi. Mereka tersesat, mereka tidak puas, tetapi keinginan mereka sudah menyerah. Tang Wulin secara bertahap menarik sisiknya, tetapi dia tidak turun dari medan pertempuran. Selanjutnya adalah pertarungan 7 lawan 7 tim, dan mereka juga berpartisipasi di dalamnya. Alasan mengapa ia mengerahkan taktik sengit untuk menang melawan lawan mereka adalah untuk membuka jalan bagi pertempuran 7 melawan 7. Tanpa pertanyaan, lawan yang ikut serta dalam pertandingan berpasangan pastinya akan ambil bagian dalam 7 pertandingan berikutnya melawan 7 pertandingan. Dia ingin membangun citra yang tak terkalahkan di benak lawan-lawannya. Di sisi tim aliansi, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, Xie, dan Su Lizi naik ke tanah sparring dan berdiri di samping Tang Wulin dan Gu Yue. Ye Xinglan tidak bisa lagi berpartisipasi. Dia digantikan oleh Su Lizi, yang wajahnya yang biasanya gemuk biasanya tersenyum, tetapi sekarang gelap seperti awan hujan. Dia pergi ke sisi Tang Wulin dan terus memberinya pemulihan Pok Buns untuk membantunya memulihkan kekuatan esensi darahnya. Mereka bertujuh berdiri di sana, sementara tekanan tak terlihat merasuki seluruh arena. Di sisi lain, kelas 1 kelas 3 diam. Hanya Li Qiankun berjalan diam-diam menuju tanah perdebatan. Tunggu, Song Lin meraih bahu Li Qiankun. Li Qiankun berbalik dan menatapnya dengan tatapan bingung. Song Lin memejamkan mata dan menghela nafas. Ketika dia membuka kembali mereka, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia berbicara dengan suara yang dalam kepada Penatuakai yang berdiri di tanah sparring. Penatuakai, kita kehilangan pertempuran tim. Kita mengakui kekalahan. Ketika dia mengatakan ini, seluruh arena meledak keributan. Akui kekalahan. Kelas 1 kelas 3 mengakui kekalahan mereka. Apakah mereka hanya mengakui kekalahan? Bahkan ketika Li Qiankun, Master Armor Tempur satu kata mereka, orang terkuat di kelas mereka, belum ambil bagian, kelas 1 mengaku kalah. Guru Song, mengapa? Li Qiankun bertanya dengan tergesa-gesa. Song Lin tersenyum masam saat dia menggelengkan kepalanya padanya. Lihatlah temanmu. Kami tidak akan punya peluang dalam pertempuran tim. Li Qiankun tertegun. Tatapannya pertama kali mendarat di Mo Jue, yang sudah sadar, tetapi sedang duduk di tepi arena seperti orang mati berjalan. Lalu dia memandang Ye Wu. Mata Ye Wu tumpul. Dia menatap Tang Wulin yang berdiri di tanah perdebatan.
Dia sepertinya menelan ludah. Di tanah sparring, si kembar, Li Mengyang dan Li Mengtian saling berhimpitan. Mata mereka jelas berkedip ketakutan. Kemudian, dia melihat teman-temannya yang lain yang belum ikut serta dalam pertandingan apapun. Ketika tatapannya jatuh pada mereka, mereka semua menundukkan kepala mereka dalam persetujuan diam-diam. Keyakinan mereka hancur. Dalam 5 pertandingan pertama, telah dipecah oleh tim aliansi tingkat pertama dan kedua. Guru Song, saya ingin melawan pertandingan ini. Saya tidak peduli apakah itu 1 lawan 7. Bahkan jika saya harus bertarung sendirian, saya ingin bertarung. Li Qiankun mengepalkan tinjunya. Namun, Song Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin kamu berakhir seperti Mo Jue. Aku sudah membuat keputusan. Napas Li Qiankun segera berubah berat. Dia menatap tajam ke-7 anggota tim Tang Wulin. Matanya, seperti api yang berkobar, mengunci mereka. Tiba-tiba, dia berteriak dengan marah, berbalik dan berlari. Kelas 1 kelas 3 telah hilang. Di depan semua 6 nilai pengadilan luar, mereka telah kalah. Mereka benar-benar tersesat. Mereka bahkan kehilangan 7 pertandingan terakhir melawan 7 pertandingan tanpa melakukan perlawanan. Memang, Master Armor Tempur satu kata mereka, Li Qiankun, belum berpartisipasi dalam pertandingan apapun, tetapi sepertinya dia adalah satu-satunya yang masih memiliki kekuatan bertarung penuh. Dia melawan 7 lawan, semuanya tangguh. Keputusan Song Lin benar, dia tidak ingin melihat murid-muridnya menderita pukulan lain. Jika mereka kalah dalam 7 melawan 7, maka roh Li Qiankun hampir pasti akan terluka parah. Ini adalah sesuatu yang dia harap tidak akan dilihat. Di tanah sparring, Tang Wulin berdiri di depan. Di sebelahnya ada 6 temannya, Gu Yue, Su Xiaoyan, Xie Xie, Su Lizi, Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu. 7 remaja laki-laki dan perempuan penuh semangat muda berdiri di sana dengan keyakinan untuk menang. Api menyala di mata mereka. 500 siswa dari 6 kelas di pelataran luar Akademi Shrek tampaknya telah jatuh kesurupan saat melihat mereka. Anak-anak ini luar biasa. Roh Kudus Douluo sudah kembali ke mimbar saat dia berseru pelan. Di depan semua siswa pengadilan luar, Tang Wulin dan teman-temannya akhirnya menunjukkan kemampuan luar biasa mereka dengan serangkaian pertandingan ini. Persiapan yang cermat selama 1 tahun memungkinkan mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka adalah individu yang sangat berbakat, tetapi yang lebih penting adalah keyakinan mereka untuk menang. Bahkan jika mereka melawan seorang master baju zirah satu kata, mereka tidak akan gemetar ketakutan. Inilah mereka, mereka yang muda, mereka yang gigih, mereka yang kuat. Zuo Xi dan Feng Wuyu di sampingnya berdua kebetulan saling memandang. Pada kesempatan langka ini, naga kembar suci tidak bertengkar. Apa yang mereka lihat di mata masing-masing adalah kelegaan. Dengan tambahan Ye Xinglan, usia rata-rata anak-anak ini adalah 14,5. Jika mereka diberikan beberapa tahun lagi untuk mencapai usia 18 atau 19 tahun, mereka percaya bahwa pria dan wanita muda ini pasti akan dapat mendukung generasi baru Akademi Shrek. Pavilion Master itu benar, orang-orang muda yang luar biasa seperti mereka membutuhkan lebih banyak pengalaman dan ketangguhan. Kelas 1 kelas 3 kehilangan 7 pertandingan melawan 7. Pemenang tantangan adalah tim aliansi kelas 1 dan 2. Penatuake memukul palu dan mengumumkan hasil akhirnya. Baru sekarang, seluruh penonton tingkat pertama dan kedua meletus dalam paduan suara yang menggemparkan dunia. Ini terutama berlaku untuk kelas 1. Sebagai tambahan terbaru akademi, mereka tidak menghabiskan lebih dari setahun di sini. Namun, sebagai kekuatan utama di belakang tim aliansi, mereka menang melawan tim perwakilan kelas 3 yang seharusnya menjadi tim terkuat di lapangan luar. Ini berarti bahwa mereka sudah berdiri di puncak pelataran luar. Paling tidak ada orang lain yang bisa melampaui mereka dalam beberapa tahun mendatang. Tang Wulin mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Su Lizi melompat ke tanah sparring dan berlari cepat ke Ye Xinglan yang baru saja sadar. Di tengah seru Ye Xinglan yang mengejutkan, ia mengangkatnya dan melompat kembali ke tanah sparring. Kita yang terbaik. Wajah Ye Xinglan yang lembut memerah ketika dia berkata dengan lembut, turunkan aku, cepat. Dia saat ini sedang sakit di seluruh tubuhnya dan anggota tubuhnya lemah. Dia tidak bisa menolaknya bahkan jika dia mau. Hah, apa katamu? Su Lizi berbicara dengan keras. Pada saat itu, sorak-sorai bergema di dan dari tanah perdebatan, jadi sepertinya dia tidak bisa mendengar suara Ye Xinglan. Aku bilang, letakkan aku sekarang juga.
kata Ye Xinglan dengan marah. Hah, jangan sampai kamu jatuh. Jangan khawatir Suster Xinglan, aku pasti akan memelukmu erat-erat. Saat dia mengatakan ini, lelaki kecil yang gemuk itu mengayunkan tangannya dan memeluknya lebih erat. Kamu gendut. Ye Xinglan tidak bisa membantu tetapi mencubit lengannya. Su Lizhi menunduk untuk menatapnya dan tersenyum. Li Qiankun memimpin tim perwakilan dari kelas 3 yang jauh dari arena. Para siswa kelas 3 juga berangkat dengan cepat. Hari ini bukan hari mereka. Aku harus mengumumkan sesuatu, suara Penatuakai menggema di seluruh arena. Aura judul Douluo dengan cepat menekan sorakan dan kebisingan dari seluruh arena. Bab 549, Benua Bintang Luo. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Penatuakai. Dia berbicara dengan suara yang dalam, karena kinerja yang luar biasa dari tim aliansi nilai pertama dan kedua dalam pertandingan ini. Akademi akan memilih sekelompok siswa dari 2 nilai untuk berpartisipasi dalam program pertukaran di Star Luo Benua 6 berbulan-bulan dari sekarang. Kalian semua harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan tempat di antara mereka yang pergi ke Star Luo kontinen. Program pertukaran akan berlangsung selama 1 tahun. Petik 2. Benua Bintang Luo. Tang Wulin menatap Penatuakai dengan kaget. Bintang Luo Benua adalah dunia yang sama sekali baru bagi mereka. Tempat macam apa itu? Sebagai monitor kelas, dia pasti akan dipertimbangkan untuk seleksi. Ingatannya teringat kembali pada pertandingan antara pasangan master dan murid yang datang untuk menantang asosiasi pandai besi belum lama ini. Apakah mereka akan pergi untuk pertukaran dengan cara yang sama? Dia tidak berpikir bahwa itu mungkin terjadi. Terus terang, dia sedikit enggan untuk pergi. Sejak dia memasuki Akademi Shrek, perkembangannya dapat digambarkan sebagai langkah 7 liga. Sumber daya budidaya terbaik dapat ditemukan di sini, di samping yang disediakan oleh Sekte Tang. Jika dia melanjutkan, Tang Wulin yakin bahwa dia bisa menjadi Master Armor Pertempuran 1 kata sebelum dia menyelesaikan kelas 1. Pada saat itu, usianya baru 16 tahun. Bahkan di Akademi Shrek di mana tidak ada kekurangan para jenius, dia masih akan dianggap sebagai siswa yang luar biasa. Dia kemudian akan melanjutkan studinya di pengadilan dalam saat dia melanjutkan jalan untuk menjadi seorang ahli. Jika dia pergi ke benua Bintang Luo selama setahun penuh, apa yang akan terjadi? Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini, karena teman-temannya di sekitarnya juga bingung. Gu Yue sepertinya tenggelam dalam pikirannya, dan Yuanen Yehui tampak cemberut. Sisanya siswa meninggalkan lapangan sparring dan pergi untuk berkultivasi sendiri. Tang Wulin dan yang lainnya kembali ke asrama siswa yang bekerja sekaligus. Yuanen, Zheng Yu, jangan terburu-buru untuk kembali. Mari kita bicara tentang apa yang Penatuakai katakan. Oke. Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu berhenti di tempat mereka berdiri. Hanya ada 8 dari mereka yang tinggal di asrama, jadi itu adalah tempat terbersih di akademi. Tentang Bintang Luo Benua, ada orang di sini yang tahu tentang itu. Tang Wulin mengajukan pertanyaan kepada mereka. Xie menjawab, saya sudah membaca sedikit tentang itu. Suatu ketika, ada 2 kerajaan di benua Douluo. Salah satunya disebut Surga Dou Empire, dan yang lainnya adalah Kerajaan Star Luo. Ada beberapa negara kecil terjepit di antara 2 kekaisaran. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, pergeseran benua menyebabkan lempeng tektonik dari benua matahari bertabrakan dengan kita, dan keduanya bergabung. Benua matahari bulan kaya akan sumber daya alam dan memiliki teknologi jiwa yang lebih maju. Waktu itu, Heaven Dou Empire telah terpecah menjadi 2 negara yang terpisah dan ini menyebabkan perang. Itu adalah hari-hari Spirit Ice Douluo Huo Yu Hao. Selama periode itu, Kekaisaran Sun Moon akhirnya di atas angin dan mengambil alih 2 negara kecil yang ditanggung oleh pembagian Heaven Dou Empire. Mereka kemudian mempersiapkan diri untuk berbaris melawan Kekaisaran Bintang Luo. Musuh sudah ada di dinding mereka. Adalah Roes Douluo Huo Yu Hao dan naga kupu-kupu Douluo Tang Wutong yang memimpin rekan-rekan mereka dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi. Pada akhirnya, Kekaisaran Bintang Bulan untuk sementara menghentikan serangannya di Kekaisaran Bintang Luo, meskipun alasan untuk itu tidak jelas. Seluruh proses berlangsung selama bertahun-tahun. Sisa-sisa royalti Heaven Dou Empire membawa pengikut mereka ke laut. Mereka akhirnya menemukan benua lain dan menduduki tanah, yang sekarang disebut benua Surga Dou. Di benua Douluo kami, kekuatan Kekaisaran Bulan Matahari terus tumbuh. Crow Ice Douluo dan Dragon Butterfly Douluo naik ke alam surgawi dan tidak lagi peduli dengan dunia biasa.
Merasa tak berdaya, Kekaisaran Bintang Luo diam-diam mengirimkan armada kapal yang akhirnya menemukan benua yang kaya akan sumber daya alam. Mereka kemudian diam-diam bermigrasi ke tanah itu. Pada akhirnya, sebagian besar populasi Kekaisaran Bintang Luo telah pergi. Kekaisaran Bintang Bulan menyatukan benua, dan setelah banyak perkembangan, benua berubah menjadi federasi yang kita kenal sekarang. Itulah sebabnya, apakah itu surga Do benua atau benua Bintang Luso, mereka sebenarnya adalah penghuni asli benua Do Luo kita, dan mereka secara terbuka memusuhi federasi. Bintang Luo benua untuk pertukaran, saya khawatir itu tidak akan lancar berjalan sepanjang jalan. Kami akan menghadapi banyak tantangan, dan akan ada lebih dari beberapa ketidakpastian. Petik 2. Yue Zhengyu mengangguk. Apa yang dikatakan Xie pada dasarnya sama dengan yang aku tahu. Jika kita pergi ke Star Luo kontinen, kurasa kita akan berada dalam banyak masalah. Karena itu, aku masih tertarik untuk pergi. Senang melihat hal-hal di bagian lain dunia. Akademi akan menjamin keselamatan kita. Saya mendengar bahwa Star Luo kontinen juga mengirim korps diplomatik untuk melakukan pertukaran dengan federasi kami. Kami tidak tahu banyak tentang situasi di Star Luo kontinen, tetapi tidak ada salahnya untuk pergi dan melihat-lihat. Saya pikir mereka tidak akan setinggi federasi. Petik 2. Tang Wulin memandang Yuanen Yehui. Kamu sepertinya enggan pergi. Yuanen Yehui mengangguk tanpa suara. Aku sangat terbiasa dengan kehidupan di sini. Aku tidak ingin pergi. Sekarang kultivasi semua orang berada di jalur yang benar, itu benar-benar menghabiskan banyak biaya untuk ditunda selama 1 tahun. Tang Wulin berkata, saya pikir Akademi akan menjemput Anda, melihat bahwa Anda adalah monitor kelas 2. Selain itu, jika mereka meminta kami untuk pergi, Akademi harus memiliki beberapa rencana untuk kultivasi kami, kanan. Yuanen Yehui mengangkat bahu. Aku akan pergi jika aku harus. Bisakah kamu menempa paduan roh yang cukup dalam 6 bulan? Hati Tang Wulin bergerak. Apa, kamu masih berpikir untuk menjadi Master Armor pertempuran? Satu kata. Bahkan jika aku bisa memalsunya, aku tidak mungkin membuat armor pertempuran. Yuanen Yehui memicingkan matanya sedikit dan berkata, paling tidak, saya pikir itu mungkin untuk membuat 1 set lengkap jika kita bertiga akan memberikan semua yang kita miliki dan bekerja di sana. Mata Tang Wulin menyala. Apa yang Anda maksudkan? Yuanen Yehui melanjutkan. Apa yang perlu kamu lakukan adalah menempa campuran roh yang cukup dalam 6 bulan ke depan untuk kita berlima untuk membuat 1 set baju tempur. Satu kata. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Kemudian, kita akan berusaha keras untuk membuat 1 set baju perang lengkap untuk salah satu dari kita. Pada tahun ini kita akan menghabiskan di benua Bintang Luo, kita akan membuat baju perang untuk semua orang menggunakan logam langka yang telah kita siapkan. Dengan cara ini, pengembangan kita tidak akan terhalang. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Ye Xinglan. Dalam hal membuat baju perang, dia adalah yang terbaik di antara mereka. Ye Xinglan berkata, aku masih hanya pengrajin mesia peringkat 5. Untuk menyelesaikan 1 set lengkap armor tempur. Satu kata, aku harus menaikkan pangkatku menjadi 6, kalau tidak aku tidak akan bisa menyelesaikan komponen inti akhir dari baju besi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat beberapa kemajuan dalam waktu 6 bulan. Petik 2. Tang Wulin mengangguk, baiklah. Kemudian selama 6 bulan ini, hanya fokus pada kerajinan armor pertempuran seluruh tubuh Anda dan tidak ada yang lain. Hanya ketika kemampuan Anda secara keseluruhan diperkuat Anda akan lebih cepat dalam membuat armor di masa depan. Yunanen, Zhengyu, apa menurutmu? Aku tidak keberatan, kata Yuanen Yehui dengan anggukan. Yue Zhengyu berkata, aku juga. Tapi, aku juga pengrajin. Aku masih ingin membuat baju tempurku sendiri. Aku akan bekerja dengan perlahan, jadi tidak apa-apa sumber daya untuk pergi ke Ye Xinglan. Dia sangat dekat untuk menjadi pengrajin peringkat 5. Untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan tim dalam 6 bulan, itu yang paling pas untuk meningkatkan potongan baju tempur Ye Xinglan terlebih dahulu. Selain itu, Ye Xinglan telah membuktikan dirinya dengan penampilannya yang kuat di pertandingan hari itu. Itu adalah kekalahan yang hebat, dan dia telah membuat pengorbanan besar untuk kemenangan terakhir tim. Jika skenario berjalan sebaliknya dan jiwa angsa hitam Master Mo Jue mengambil bagian dalam 7 final melawan 7, kelas 1 tidak akan pernah mengakui kekalahan. Tidak ketika mereka memiliki 2 master baju zirah pertempuran. Satu kata.
Peluang mereka untuk menang akan sangat tipis. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Kalau begitu mari kita bekerja keras selama 6 bulan ini. Gu Yue meletakkan telapak tangannya di bawah kebiasaannya dan yang lain menumpuk tangan mereka di atas satu sama lain. Hari ini jelas merupakan hari untuk diingat, karena itu adalah saat ketika para siswa yang bekerja paling bersatu. Semua orang akan sibuk dalam beberapa hari mendatang. Para siswa kelas 1 lebih rajin belajar daripada kelas lainnya. Peran inspirasional yang dimainkan oleh Tang Wulin dan yang lainnya telah mengisi seluruh kelas 1 dengan semangat juang. Nama, kelas 1 terkuat, juga menyebar seperti api dan diterima oleh seluruh pengadilan luar. Dengan pengecualian Tang Wulin, anggota tim lainnya telah mencapai basis budidaya 4 cincin. Dia hanya memiliki 2 hal dalam agendanya setiap hari, menumbuhkan kekuatan jiwanya, dan menempa paduan roh. Daftar siswa pertukaran yang pergi ke benua bintang Luo diumumkan segera sesudahnya. Dari kelas 1, Tang Wulin, Gu Yue, Ye Xinglan, Su Lixi, Xie Xie, dan Su Xiaoyan. Dari kelas 1, Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Itu mereka, 8 siswa yang bekerja. Pendampingnya adalah Guru Wu Zhangkong. Selain dia, pemimpin kelompok itu adalah Silver Mundo Luo Kuer. Tang Wulin dan yang lainnya menyambut gagasan Wu Zhangkong sebagai pendamping, tetapi kehadiran Penatua Kai membuat mereka merasa tertekan. Lagi pula, Penatua Kai telah memberi mereka banyak masalah ketika mereka pertama kali memasuki akademi. 6 bulan berlalu, di samping Spirit Ice Plaza dari pelataran luar Akademi Shrek, Nair duduk di bangku batu. Kakinya menggantung dan mengayunkannya dengan ringan. Dia mengenakan gaun, dan ketika kakinya menendang, dia memperlihatkan betisnya yang seputih batu giok yang dipoles. Rambut peraknya lebih panjang sekarang dan jatuh bebas di belakangnya. Berkedip dengan kilau samar di sisa-sisa senja. Saudaraku, kapan kamu pergi? Nair bertanya dengan lembut. Bab 550, kapan saya bisa mencapai peringkat 40? Tang Wulin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tapi kupikir itu mungkin dalam beberapa hari ke depan. Guru tidak akan mengizinkannya pergi, Nair mencibir bibir merahnya, ketidakpuasan tertulis di seluruh wajahnya. Tang Wulin tertawa kecil, bukannya aku tidak akan pernah kembali. Aku hanya akan pergi selama 1 tahun. Nair berkata dengan sedih, kamu rela meninggalkanku di sini sendirian. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang kekaisaran bintang Luo. Aku khawatir tentang kamu. Tang Wulin membelai rambutnya yang panjang. Aku tahu, tapi itu sudah diputuskan. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Nair, sudahkah kamu menyelesaikan armor perang 1 kata? Nair menggelengkan kepalanya. Aku masih kekurangan 1 komponen terakhir. Bekerja keras, oke, mungkin saja, ketika aku kembali setelah 1 tahun, itu akan menjadi master armor pertempuran 1 kata, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Nair juga tersenyum. Aku tidak percaya kamu. Kamu hanya memiliki 1 baju perang saat ini. Bagaimana kamu bisa maju secepat itu? Tang Wulin berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa aku sangat berbakat? Nair hampir tidak menahan tawa. Saudaraku, sejak kapan kamu menjadi begitu penuh dengan dirimu sendiri? Ngomong-ngomong, kamu bahkan tidak di peringkat 40. Aku tahu kamu sibuk setiap hari. Begitu sibuk sehingga kamu tidak punya waktu untukku. Berapa jauh lagi apakah Anda dari tujuan Anda? Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Aku di peringkat 38 sekarang, jadi 2 peringkat lebih. Tang Wulin menghela nafas. Aku adalah seseorang yang sangat berbakat. Peningkatan kekuatan jiwaku telah berjalan dengan sangat lambat. Dia juga bermasalah dengan kondisinya sendiri. 6 bulan telah berlalu, dan kekuatan jiwanya hanya di peringkat 38. Meskipun dia sangat dekat untuk mencapai peringkat 39, jelas bahwa dia tidak akan bisa mencapai peringkat 40 sebelum mereka berangkat ke benua bintang Luo. Jika dia tidak bisa mencapai peringkat 40, itu berarti dia tidak bisa menjadi pandai besi peringkat 6 dan tidak bisa mendapatkan jiwa roh keduanya, atau cincin jiwa keempat dalam hal ini. Semua ini adalah faktor yang membatasi dia untuk mengembangkan kekuatannya. Bagaimana dia tidak merasa tertekan ketika dia adalah pemimpin tim tetapi memiliki basis kultivasi terendah? Yuanen Yehui, yang memiliki kekuatan jiwa tertinggi, sudah berada di peringkat 45. Gu Yue dan Yue Zhengyu sama-sama di peringkat 44, sementara Ye Xinglan berada di peringkat 43. Xie Xie, Su Xiaoyan,
dan Su Lizzie semuanya ada di peringkat 42. Dia adalah satu-satunya yang masih di peringkat 38. Setelah mencapai peringkat 40, kekuatan semua orang meningkat dengan cepat. Tang Wulin telah bekerja keras untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya, tetapi ia membuat sedikit kemajuan dalam aspek lain. Hanya esensi darahnya yang menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera jatuh di belakang yang lain. Jangan menyerah. Aku yakin kamu akan segera membuat terobosan. Mungkin kamu akan bisa mengejar yang lain setelah kamu mencapai peringkat 40, kata Naer sambil tersenyum. Sebenarnya, Tang Wulin tidak terlalu tertekan. Sejak dia terus-menerus mematahkan segel garis keturunan Raja Naga Emas, kekuatan jiwanya agak berubah. Meskipun dia tidak bisa meningkatkan jumlahnya, kekuatan jiwanya telah tumbuh kuat. Ketika ia pertama kali mulai berkultivasi dalam metode surga misterius, kekuatan jiwanya putih murni. Sekarang, itu telah berubah menjadi cairan emas yang samar. Basis kultivasinya hanya di peringkat 38, tetapi daya tahannya tidak kalah dengan rekan-rekannya. Karena peringkatnya yang lebih rendah, ia tidak bisa pindah ke status yang lebih tinggi, tetapi fondasinya kokoh. Terima kasih atas keinginannya. Mari kita berharap ternyata seperti itu. Tang Wulin sudah lama ingin mencapai peringkat 40 untuk beberapa waktu sekarang. Begitu dia mencapai peringkat 40, semua kemampuannya akan meningkat, meskipun ke berbagai tingkatan. Jika dia ingin menjadi Master Armor Tempur satu kata, persyaratan terendah adalah peringkat 40. Pada saat ini, alat komunikasi jiwanya berdering. Guru, Tang Wulin tersenyum ketika dia mengenali nomor itu. Itu adalah Guru Mu Chen. Apakah kamu di akademi? Suara lembut Mu Chen bisa didengar. Saya, Tuan, Tang Wulin menjawab dengan sopan. Bisakah kamu datang ke gerbang? Mu Chen bertanya. Tentu saja, aku akan segera turun. Tang Wulin menoleh ke Naer dan berkata, Guru Mu Chen telah datang. Aku akan menemuinya. Mengapa kamu tidak kembali ke pelataran dalam? Oh, jawab Naer dengan enggan. Tang Wulin hampir terbang saat ia berlari menuju gerbang akademi. Tidak mungkin, kamu tahu. Dia dan kamu. Pada saat ini, sebuah suara mencapai telinga Naer. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat Gu Yue berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan mata berapi-api. Naer mendorong bangku batu dengan tangan kanannya, melompat, dan berdiri di atasnya. Kenapa kita tidak mungkin? Apakah kamu tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Naer berkata dengan marah. Gu Yue hanya menatapnya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Emosi Naer tenang secara bertahap. Dia menatap Gu Yue dengan tatapan dengki sebelum berbalik dan melompat pergi. Rambut peraknya berkibar tertiup angin dan dia menghilang dalam sekejap. Setelah Naer keluar dari pendengaran, Gu Yue bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Tang Wulin mencapai gerbang pelataran luar Akademi Shrek dalam waktu singkat. Matanya dengan cepat mencatat Shock. Mu Chen tidak sendirian saat dia berdiri di luar gerbang. Di sebelahnya ada sosok yang dikenalnya. Itu Zhen Hua. Ketika Zhen Hua melihatnya, dia tidak bisa menahan senyumnya. Tang Wulin berlari dengan tergesa-gesa. Dia membungkuk dengan sopan. Guru, Paman Tuan. Mu Chen tersenyum. Kamu cepat. Kupikir kamu akan ditahan sedikit. Tang Wulin tertawa kecil. Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Kamu bisa saja memanggilku dan aku akan datang untuk bertemu kalian berdua. Mu Chen berkata, jika kita melewati pintu belakang, lebih baik tidak melakukannya di asosiasi. Pintu belakang. Tang Wulin menatap gurunya dengan bingung. Tatapan Mu Chen ada di Zhen Hua di sampingnya. Zhen Hua tersenyum. Kami membawakanmu sesuatu. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya ada lencana. Itu memiliki dasar putih, dan 6 bintang ungu di atasnya yang berkelap-kelip dengan kilau yang mulia. Ini, Tang Wulin memandang Zhen Hua dengan kaget. Paman Master, aku belum di peringkat 6. Zhen Hua tersenyum. Yah, kamu praktis memenuhi syarat untuk peringkat 6 lama. Satu-satunya hal yang kamu kurang adalah basis budidaya kekuatan jiwamu. Setelah kekuatan jiwamu dinaikkan ke kecepatan, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk roh refine melihat paduan roh seberapa kokoh fondasi Anda. Anda akan pergi ke Star Luo Kontinen selama 1 tahun, dan basis kultivasi Anda pasti akan menembus peringkat 40 dalam tahun itu. Saya memberi Anda lencana ini di muka. Ketika Anda kembali, Anda akan hampir pasti menjadi pandai besi peringkat 6 benar sudah.
Petik 2. Mu Chen berkata, ambillah. Tuan pamanmu membuat ini untukmu sendiri. Ketika dia mengatakan ini, jelas ada sedikit kecemburuan. Dia harus mengakui bahwa masih ada celah besar antara dia dan Zhen Hua dalam hal penempaan. Bagaimanapun, Zhen Hua adalah salah satu pengrajin surgawi generasi ini. Terima kasih, Paman Tuan. Terima kasih, Guru. Tang Wulin menerima rencananya. Pasti belum pernah terjadi sebelumnya bagi Presiden Asosiasi Pandai Besi untuk pergi melalui pintu belakang untuk memberinya lencana pandai besi peringkat 6 di muka. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam, berhati-hatilah dengan keselamatanmu selama perjalanan ini, dan capai terobosan dalam basis penanaman kekuatan jiwa Anda sesegera mungkin. Yayasan Anda kokoh, tetapi Anda masih agak lambat dalam meningkatkan jiwa Anda kekuatan. Jika Anda masih tidak dapat menaikkannya lebih cepat setelah Anda kembali dari Star Luo Kontinen, kami akan menemukan cara untuk membantu Anda. Petik 2. Terima kasih, Paman Master. Secara alami, Tang Wulin mengerti apa yang dia maksud dengan jalan, tetapi di dalam hati dia masih ingin meningkatkan kekuatan jiwanya melalui kerja kerasnya sendiri. Sepanjang tahun ini, meskipun ia telah membuat sedikit kemajuan dalam kekuatan jiwanya, pengalaman yang ia dapatkan dari berkultivasi memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan jiwanya dan pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya. Jika dia meningkatkan basis budidayanya dengan menggunakan harta surga dan bumi, dia dapat yakin bahwa efeknya akan sebaik ini. Zhen Hua memandang Tang Wulin sambil tersenyum dan berkata, saya berharap bahwa Anda akan memiliki beberapa kejutan selama perjalanan Anda ke benua Bintang Luo. Kejutan? Seperti apa? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhen Hua berbicara dengan nada misterius, karena ini kejutan, bagaimana saya bisa menumpahkan kacang? Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana. Tang Wulin memandang ke arah Mu Chen untuk bantuan, tetapi Mu Chen hanya tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, kita akan pergi. Semoga perjalananmu aman. Zhen Hua melambai pada Tang Wulin. Kakak-kakak lelaki berbalik dan pergi.